Ya, 4 judul berbeda. Siapa dari Anda yang duluan bisa ngetik 4-4-nya di komen? Cepat, 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 cepat. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Coba mana. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa? Tadi 4 ya tadi. Aku nggak mau ulang. Ketik 4-4 ya. Nulisnya ketik 4-4 ya, Masya Allah. Kak Ilah ya, oh Mas Fatah Ilah ini kerjaannya Anda ya luar biasa. Pasti nontonnya sama bocil ya. Dan aku lupa yang ada tulisan aku tuh ada yang mana ya. Oke. Ya. Ya, Masya Allah, menyelenggarakan Zoom ini tuh sebenarnya justru ingin mendapatkan kebahagiaan ya, karena dengan berbagi kayak gini tuh aku tuh happy banget gitu ya. Baik, langsung aja karena door prize kita banyak banget malam hari ini, lebih dari 130 kalau nggak salah ya, banyak banget ya. Mak Meta, Mak Meta, Mak Meta, selamat yang tercepat versi laptopnya Mak Muri. Ya, ini sudah aku screenshot, aku crop dulu sebentar atas nama Mak Meta. Nanti boleh Anda screenshot juga buktinya ya. Nanti aku bantu juga ini, nanti aku kasihkan ke panitia. Mak berhak mendapatkan salah satu buku yang ada di sini ya. Aku pilihin aja deh ya, biar cepet ya. Oke, aku pilih lah ya harga. Kalau nggak salah ya. Selamat Mbak Meta ya, Mbak Meta dapat buku inspirasi dari para lulusan Akademi Treno itu. Yeay, barakallah Mbak Meta. Selamat ya. Nah, yang lainnya tenang, masih banyak banget hadiahnya. Oke, tadi aku lihat sudah ada Kak Atik. Kak Atik atau Kak Sinti malam ini akan mendampingi teman-teman ya. Oke, sudah ada Kak? Amin Mbak Meta. Sudah ada Kak Halo, Atik? Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Salam sejahtera untuk kita semua nih. Sehat? Kondisi bisnisnya kayak gimana nih? Nih. Teman ikut kelas bincang bisnis ini tuh apa? Nanti teman-teman boleh share di kolom komentar ya. Nih. Sebelum acaranya dimulai, aku mau informasikan juga kalau untuk videonya teman-teman boleh kan supaya tidak mengganggu acaranya kayak gitu ya. Nah, dengan sangat antusias perkenalkan nih, aku Atik Apriliani nih. Teman-teman boleh panggil aku Teh Atik ya. Mungkin wajah aku di sini asing banget gitu ya buat teman-teman yang baru lihat aku gitu. Nah, ternyata aku juga nih tim Makmuri ya. Tim Makmuri Handayani. Nah, saya juga di sini aja buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya gitu untuk ikut di kelas bincang bisnis bareng Mak Muri. Yang judul kelasnya itu ada di 4 kesalahan Mak Wall Shop ya, Mak Muri. Nah, sebelum dimulai acaranya, aku mau kenalin dulu nih narasumbernya, dan teman-teman juga pasti udah tahu ya, narasumbernya kita itu ada Mak Muri Handayani. Dan tentunya Mak Muri itu latar belakangnya adalah founder dari SBO, SAO, dan Yuka Indonesia. Nah, beliau juga banyak pengalaman di dalam bisnis online ini. Nah, oke. Dan aku juga nih di sini mau ngucapin terima kasih gitu kepada sponsor yang udah mau mensupport acara kita gitu ya. Nah, di sini aku mau izin share screen ya ke teman-teman. Ada beberapa sponsor yang
support gitu untuk acara ini. Oke, baik. Sebentar. Kepada SAO, sekolahaadminonline.id ini, teman-teman boleh cari di Instagramnya sekolahaadminonline.id, ada SBO di sekolahbisnisonline.id, ada Aksoro juga nih, Aksoro Indonesia. Yuka Indonesia itu adalah Indonesia. Lalu selanjutnya ada di Raza. Nah, Raza ini untuk Instagramnya ada di Gerai Raza. Oke, baik. Nah, ada 5 sponsor kali ini yang akan bagi-bagi hadiah juga nih untuk teman-teman di 25 juta untuk total hadiahnya gitu ya. Nah, baik, sebelum acara belajarnya dimulai gitu ya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, doa dimulai. Oke, selesai. Nah, maka dari itu kita langsung aja ya ke acaranya gitu. Kita sambut ya dengan meriah untuk acara yang begitu spesial ini. Kita sambut narasumber kita, ada Mbak Muri Handayani. Tepuk tangan untuk Mbak Muri Handayani. Oke. Terima kasih, Tati. Oke. Silakan. Bye. Silakan Mbak Muri. Siap. Langsung nih, Tati, aku kok share materinya. Halo, Tati, bisa mendengar saya kah? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Teh Atik yang udah luar biasa berjuang nih. Tepuk tangan dulu buat Teh Atik, teman-teman ya. Tumbuh ya, luar biasa, Masya Allah. Nah, Teh Atik ini yang juga salah satu tim marketing yang sekarang lagi ngurusin komunitas juga, korporat juga gitu ya. Teman-teman harus semangat juga nih ngebantuin. Oh iya, mantep banget nih komen-komennya. Aku sambil kepoin komen-komennya. Tadi udah ada 1 buku ya. Nah, oke. Sekarang Mak Mori mau kasih door prize lagi. Tapi aku akan share screen dulu ya. Nah, tema kita hari ini adalah tentang 4 kesalahan Mak Online Shop. Tapi sebelumnya, aku mau tahu dulu, coba siapa di antara teman-teman yang udah pernah ikut live Zoom aku? Terus yang belum juga siapa? Coba boleh ketik di chat siapa yang sudah, misalnya aku belum pernah, aku 1 kali atau sudah tak terhitung. Dia lagi mukanya nih, ya nggak sih? Wah, banyak yang belum. Allah, wah berudul nih luar biasa energinya malam mingguan. Ya, seneng nggak sih me time ya nggak sih? Biasanya sama cucian ya kan, sama setrikaan atau mungkin ada yang lagi nyambi sambil setrika. Ya, it's okay. Ya, kita bisa multitasking ya sih. Multitasking ya, wah udah sering ya, siap. Kalau Anda sudah sering, pasti ada. Coba, siapa yang bisa mencari perbedaan? Ada apa di slide ini? Langsung aku kasih buku. Mana? Oke, aku sudah langsung dapet yang menjawab dengan benar. Aku screenshot ya, atas nama Mak Ulfi. Mak Ulfi bilang yang berbeda adalah harmonis. Kalau SKO, berarti Mak Ira belum ikut SKO ini udah bergentayangan juga beberapa bulan sebenarnya. Yes, betul banget, ada harmonis ya. Jadi tadi Mak Ulfi dapat judulnya Menemukan Bahagia Dalam Dirimu. Yeay, selamat ya Mak Ulfi ya. Oke.
Siap. Nah, harmonis itu apa sih? Harmonis itu adalah aku baru kerjasama nih, alhamdulillah izin Allah ya. Aku diminta dan dikasih kepercayaan untuk menjadi co-founder dari sebuah startup bikinan anak Bandung, keren banget, masih muda-muda banget, adalah nih para emak-emak dan juga suami kita ya, penting banget. Ini adalah sebuah platform untuk pencarian keuangan rumah tangga. Ada yang udah tahu belum? Coba ya, aku mau cek nih. Ada yang udah punya belum ya? Suaranya lat-lat. Coba. Oke. Wait ya. Siapa di antara teman-teman yang sinyal aku? Teh Ati boleh dibantu tuh yang suaranya belum ada ya. Jelas ya? Oke. Berarti yang lap-lap berarti sinyalnya teman-teman ya. Belum pada punya ya form yang teman-teman bisa melakukan pencatatan keuangan keluarga ya. Dan ini alhamdulillah ini aman banget insya Allah, karena sudah terencrypt ya datanya. Kelebihannya apa sih Harmonis ini dibandingkan dengan platform yang lain? Jadi ketika Mak punya sama suami nih ya, kan sebenarnya Harmonis itu salah satu ikhtiar kami untuk membantu keluarga Indonesia sakinah mawaddah warahmah gitu. Keluarga akur adalah keterbukaan secara finansial antara suami dan istri. Nah, serunya si aplikasi Harmonis ini ketika ada di aplikasi handphone aku, kemudian ada di aplikasi handphone suami gitu ya, itu bisa terkonek, Mak. Itu bisa terkonek nih gitu. Jadi ini punya siapa, ini pengeluarannya apa, jadi kayak digabungin gitu si laporan keuangan keluarganya. Padahal itu di dua handphone yang berbeda. Seru banget kan ya? Coba, tapi ini mohon maaf aku buat teman-teman yang pakai iPhone ya, itu belum ada. Ini baru ada di Android aja. Ya, silakan teman-teman cari di Play Store ya. Kalau Android itu Play Store ya, di Harmonis. Silakan. Yang udah download Harmonis paling cepet ya, aku akan kasih buku Keajaiban Cinta. Ya, Keajaiban Cinta. Tuh wait ya, aku tuh lupa juga nih keajaiban si Harmonis itu itunya apa? Kalau nggak salah ada yang namanya Harmonis. Aku lupa ya. Wait ya, aku stop dulu ya. Wait. Oke, aku cari dulu. Harmonis. Oke. Harmonis.id ya. Teman-teman silakan yang udah download, kemudian screenshot, kemudian nanti posting di story, lalu nanti akan dipilih sama adminnya ya, sama adminnya. Oke, bentar. Sama adminnya untuk dipilih siapa yang paling cepat ya. Screenshot, download, kemudian screenshot, kemudian posting di IG story dan mention harmonis.id. Ya, aku bilang dulu nih sama adminnya. Oke, download, kemudian posting, download, kemudian screenshot, kemudian posting IG story ya, dan mention harmonis.id. Harmonis ya, harmonis.id. Oke. Sip, sip, sip. Oke, siap? Ada yang udah? Ada yang udah? Ada yang udah? Nah, itu akan mendapatkan buku dengan judulnya Keajaiban Cinta. Ya, judulnya Keajaiban Cinta. Oke, sekarang aku kembali lagi ke sini. Sip. Downloadnya harmonis.id, kemudian screenshot, kemudian posting di story ya. Nanti akan dipilih sama tim adminnya harmonis.id, akan dapat buku Keajaiban Cinta buat yang paling pertama kali. Ya, atau yang terpilih lah gitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali kenal Mak Muri, baru pertama kali nonton live Zoom ya, aku mau kenalin aja sedikit ya. Tahun 2011 itu aku mulai Raza & Co.
Kemudian Rose & Co itu adalah produsen inner hijab yang kayak aku pakai ini ya, inner hijab tahun 2011, kemudian tahun 2013 kami mendirikan SBO, Sekolah Bisnis Online. Lalu ada SAO, Sekolah Admin Online, yang alhamdulillah insya Allah bulan ini akan ada lagi, hadir lagi SAO, teman-teman yang mau belajar tentang digital marketing, tapi secara offline belajarnya, wah ini kabar gembira banget. Ya, ini kabar gembira banget. Ini sebenarnya belum dipublish, aku masih harus dirahasiakan. Aku masih harus rahasiakan gitu kan ya. Tapi aku gatel pengen ngomong ya, aku pengen cerita aja gitu, oke ya. Jadi SAO, Sekolah Admin Online ini insya Allah akhir bulan ini kami akan menyelenggarakan lagi angkatan ke-14 kalau nggak salah ya. Angkatan ke-14 belajar tentang digital marketing. Dari foto video produk, kemudian ada Instagram marketing, kemudian ada TikTok marketing, ada ads juga. Oh, Masya Allah ya. Ada TikTok Shop, TikTok Live, oh, nanti itu insya Allah diajarin. Itu di akhir bulan ini. Langsung aja kepoin Instagramnya sekolahaadminonline.id ya. Nanti akan ada special price, ya benar, special price untuk alumni-alumni SBO ataupun nanti yang ikut kelas ini ya. Harmonisnya pakai Z, Mak. Akun Instagramnya harmoniz.id. Oke? Sip ya, itu untuk SAO. Kemudian ada Yuka. Yuka ini jasa pengelolaan sosial media. Kemudian ada MH Management. Kalau MH Management kita untuk B2B, business to business, kita kerjasama dengan beberapa korporat termasuk juga ke pemerintahan. Lalu sekolah keluarga online. Nah, ini sekolah keluarga online ini karena aku certified di Associate Wealth Planner Syariah, tuh yang logonya warna hijau itu. Jadi aku udah ikut training tentang bagaimana mengelola atau membuat perencanaan, bukan mengelola, membuat perencanaan keuangan keluarga sehingga sejahtera, insya Allah ya. Dari situ aku mau share ilmunya, makanya aku bikin sekolah keluarga online. Nah, ilmu itu ya, dari ilmu itu aku ternyata sama Allah digerakin ya untuk ketemu dan aku diundang jadi co-founder di Harmonis gitu. Masya Allah ya, luar biasa banget. Begitulah ceritanya perjalanan Makmuri hingga sampai hari ini yang kalau menurut aku itu sebuah perjalanan yang amazing banget lah kalau menurut aku ya. Takdir Allah itu luar biasa banget gitu. Takdir Allah itu luar biasa banget. Oke, sudah download, upload di Instagram. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Itu gratis ya. Silakan pakai mumpung gratis karena nanti akan ada versi full yang premiumnya tapi murah banget lah. Nggak nyampe 50.000 gitu sebulan tapi udah bisa membuat keluarga Anda harmonis secara finansial. Oh, Masya Allah ya. Tapi mumpung gratis, cepetan pakai. Cepetan pakai ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi karena waktu aku tinggal sedikit lagi. Oh ya, by the way, hari ini aku akan mendatangkan mystery guest. Wah, ini seru nih. Bagi teman-teman nanti yang bisa nebak mystery guest aku siapa, akan aku kasih uang tunai tapi dalam bentuk pulsa aja ya. Atau mau uang tunai transfer boleh deh. Ada dua pilihan deh ya. Kan di door prize ini ada hadiah. Ya, hati-hatinya ada hadiah ada hadiah uang tunai modal usaha nantinya itu grand prize-nya 1 juta. Lalu ada juga pulsa atau paket data senilai 100.000 untuk 10 orang. Jadi akan ada 10 orang yang akan dapetin 100.000 ya. Nah, clue-nya karena acara kita emak-emak ya, maka clue-nya adalah beliau adalah seorang perempuan, ya. Nah, itu clue pertama ya. Nanti ya. Oke. Nah, beliau adalah seorang perempuan. Ya, nantilah ya. Lanjut ya. Nah, terus ini sebenarnya yang mau Makmuri sharing. Goalnya sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, ini kenapa jadi pada teh Dini, oh Nur Moza ya. Ada apa gerangan dengan teh Dini ya? Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Ini aku gatel banget pengen sharing sama teman-teman yang banyak yang curhat. Aduh Makmuri, bisnis aku turun bulan Juli kemarin. Katanya bisnis aku turun 70% turunnya. Wah, aku shock banget sebenarnya dengernya. Jujur ya, sebenarnya kami pun di bulan Juli itu turun. Tapi turunnya itu kalau nggak salah sekitar 13%. Kami turunnya sekitar di 13%. Tapi teman aku yang satu itu dia turunnya 70%. Nah, coba aku mau minta teman-teman nih gitu ya. Siapa dong sini cowok sendiri? Enggak, Mas Ilham. Ada tadi ada Mas Fatahilah, laki-laki juga. Mas Ilham welcome ya. It's okay ya, nyelip di antara mama. Nah, coba nih aku tanya sama teman-teman. Untuk bulan Juli, bisnis teman-teman turun atau naik? Coba ketik silahkan. Oh, itu ada cowok ya, ada pakai 6, 4, 3, bla bla bla.
turun naik, wah ada yang naik ya, alhamdulillah keren banget, keren banget, keren banget. Wah banyak juga yang naik ya, tapi yang turun jauh lebih banyak ya. Oke, naik, masya Allah, seru banget. Oke, yang bulan ini turun, yang bulan Juli turun, aku doain naik terus ya. Yang teman-teman yang bisa naik, semakin naik lagi keberkahannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik teman-teman. Karena itu juga didominasi sama yang turun-turun gitu ya, sama yang turun-turun ya, masya Allah ya. Nah, pada intinya tuh apa sih? Pada intinya kita berbisnis tuh apa sih teman-teman ya? Ya, ini nggak sedikit, apalagi yang datang kopdar alumni SBU Jakarta ya, masya Allah itu yang meluk makmuri bercucuran air mata ya, yang kopdar-kopdar di Bandung juga bercucuran air mata ya, masya Allah luar biasa banget. Aku paham gitu ya posisi teman-teman, aku paham kondisi teman-teman, aku paham yang sometimes tuh kita mau ngomong gini nih, ini kan ini ruang kita para istri ya, yang bapak-bapak nonton is okay gitu kan. Ini kita ruang para istri yang kayak, kok gue sih yang nyari duit gitu. Kan istri kan bukan fitrahnya nyari duit gitu. Kok gue kayak capek banget ya. Gue udah ngurus rumah, gue udah ngurus anak, gue udah berusaha jadi istri yang soleha. Gue harus nyari duit juga. Itu kayak rasanya, dan gue harus tetap melanjutkan bla 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 gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Pernah nggak sih berada di titik itu gitu teman-teman? Ada ya kayak gitu ya. Masya Allah. Pernah ya berada di titik itu ya gitu. Terus kadang tuh kayak kita, jujur aku pribadi tuh udah berkali-kali, gue udah gak mau nyari duit gitu, gue udah gak mau nyari duit gitu. Apalagi kalau kita di masanya PMS ya. Udah gak usah ditanya deh ya. Kalau udah masanya PMS tuh udah Masya Allah banget gitu ya. Jadi kayak Allah, ini apa sih sebenarnya? Kenapa Allah berikan takdir kita kayak ini gitu ya? Kenapa Allah berikan takdir kita kayak ini gitu? Direnungkan lagi. Pokoknya ini penting banget ya clue dari aku nih ya. Kalau teman-teman mau bahagia nih, ataupun teman-teman tidak menyesali sebuah keputusan, jangan ambil keputusan apapun saat kita PMS. Ya tahan-tahan, mendingan diem gitu ya. Jangan ambil keputusan apapun saat kita lagi PMS ya. Bener gak sih? Setuju gak sih? Kan itu sesuatu yang nanti akan disesali gitu. Kadang sampai kita lebay banget kayak gitu ya. PMS mending rujak kata Mbak Diandra ya. Oke, lanjut ya Mbak ya. Ada yang single parent, Masya Allah. Gitu ya. Terus makanya bagi aku penting banget kita berkomunitas ya. Nanti akan aku kenalin salah satu komunitas yang mengubah hidup aku banget tahun 2011. Kalau teman-teman pernah dengar cerita aku, papa aku itu supir angkot di Jakarta. Ada yang tinggal di Jakarta nggak? Papa aku tuh di Jakarta. Aku lahir dan besar di Jakarta Selatan ya, Jakarta pinggiran coret ya, Jakarta Selatan. Papa aku tuh supir angkot Lebak Bulus warna biru 106. Itu nggak akan pernah aku lupain. Itu masa-masa kecil aku yang kalau papa aku pulang tuh kita happy banget ngelurusin duit 100 perak yang kertas gitu ya. 100 perak yang kertas tuh sama yang 500-an yang ada orang utannya ya, terus pakai bercanda sama kakak aku tuh ya. Jadi itu aku ngeliat banget itu perjuangan papa aku supir angkot Lebak Bulus Parung, mama aku tukang gado-gado gitu. Aku ngeliat banget perjuangan mereka gitu. Dan apa yang sudah kita dapatin sekarang itu udah merupakan privilege banget ya, orang tua mau ngurusin, orang tua mau biayain dan sebagainya gitu. Tapi sering kali kita ngeluhin terhadap banyak hal gitu. Tapi intinya tuh hidup kita mau apa sih? Intinya tuh mau apa gitu ya. Kita pengen bahagia seperti yang ada di gambar ini, kita pengen sehat gitu ya, kita pengen sejahtera gitu ya. Intinya kan kayak gini ya, intinya tuh kayak gini. Apa sih sebenarnya yang kita cari ya? Ini aku mau sharing ke teman-teman malam ini, sebenarnya jujur aku titik balik aku bisa lebih tenang, titik balik aku bisa bangga. Jujur ya, oh ya aku mau umumin ya. Tadi kan ada teman-teman dilihat di slide aku yang pertama ini ada mana ya? Wait ya. Salah ini. Kok ini nggak mau muncul? Nah ini ya. Kalau teman-teman lihat ini slide aku yang pertama adalah Raza. Tapi sekarang kan udah namanya Raza Enco. Raza itu produsen inner hijab. Jujur Mak, Raza itu mau aku tutup. Ini mungkin teman-teman yang mitranya Raza, mohon maaf aku belum publish ya. Ini memang aku masih berproses ya.
Jadi yang Raza itu aku mau tutup. Sekarang kita namanya jadi Raza & Co. Nanti nggak akan ada produk aku lagi, semua akan ada produknya dari para. Kenapa aku tutup? Ya, ini sebenarnya aku tutup udah lama, tapi aku galau, aku lanjutin lagi, aku kolaborasi sama teman gitu. Sampai akhirnya aku merasa berada di titik balik aku yang kesekian kalinya adalah di bulan Juli. Yang mana itu aku harus nganterin anak aku umur 11 tahun untuk masuk ke pesantren, usia 11 tahun. Dan menurut aku dan suami ini adalah keputusan yang terbaik, cara yang terbaik bagi kami untuk mendidik anak kami sekarang gitu kan ya. Tapi ketika menjelang hari-hari untuk berpisah, anak aku untuk masuk ke pondok, itu kayak baru tersadarkan betapa hidup ini tuh sebentar banget. Ya, betapa hidup ini sebentar banget itu. Oh, berarti ternyata 11 tahun ya gitu. Cuma sesingkat ini ya gitu. Kemarin-kemarin aku udah sibuk banget sama bisnis gitu. Kemarin-kemarin aku tidak banyak meluangkan waktu buat anak, nemenin main, nemenin belajar gitu. Tidak perhatian secara penuh gitu. Hanya fokus untuk memenuhi finansialnya gitu. Tapi tidak dengan spiritualnya, hatinya. Aku yakin nggak dia bahagia gitu jadi anak aku gitu. Jadi aku merasa oke, ini harus ada yang diperbaiki nih dari bisnis aku gitu. No, bukan perbaiki dari bisnis aku, harus ada yang diperbaiki dari jalan hidup aku gitu. Dan akhirnya aku memutuskan, udah deh, Raza aku tutup aja gitu. Sebenarnya aku mau apa sih gitu? Apa yang aku cari sih gitu? Seringkali aku sharing sama teman-teman, ya Allah itu nitipin amanah ini anak kan gitu. Pasti yang pertama kali ditanya, Allah nggak akan nanya, "Hai Muri, bisnis kamu gimana?" gitu. Allah nggak akan nanya itu gitu. Allah ya akan nanyanya apa yang Allah titipkan ya anak-anak kan gitu ya. Dan aku nggak tahu ya, skenario Allah tuh luar biasa banget. Di bulan Juli juga aku ikut salah satu training lagi yang itu benar-benar bisa aku menemukan diri aku sebenarnya mau kemana gitu. Bagaimana single parent harus meninggalin anak kerja dan anak sama budenya. Nah, itu ya. Kayak gini. Ini yang menolak banget dari guru aku waktu aku ikut di bulan Juli itu. Allah itu menciptakan makhluk hidupnya itu pasti ada manfaat spesifik ya, pasti ada tujuan spesifik. Coba aku tanya sama teman-teman, Allah ciptain lebah itu buat apa sih? Allah ciptain lebah itu buat apa sih gitu? Untuk menghasilkan madu ya, untuk penyerbukan, benar nggak? Gitu spesifik ya. Tapi kenapa si lebah ini tidak pernah dia pengen menjadi makhluk yang lain gitu? Benar nggak? Tidak pernah jadi makhluk yang lain gitu. Kayak Allah menciptakan, kita sebel banget ya sama lalat ya nggak sih? Kalau makanan diperbuin lalat itu kan bisa ada kuman dan sebagainya gitu. Sebel banget ya sama lalat ya. Tapi faktanya Allah tidak menciptakan lalat untuk sia-sia, benar ya? Ayo kita belajar lagi biologi ya. Nonton Discovery Channel kayaknya ya. Allah menciptakan lalat itu supaya bumi nggak bau gitu. Ternyata kalau tanpa lalat, bumi itu bau banget gitu. Lalat itu kan salah satu makhluk yang ditugaskan sama Allah untuk mengurai sampah, benar nggak? Untuk mengurai sampah gitu. Jadi seburuk-buruknya di mata kita, makhluk si lalat itu ternyata manfaatnya luar biasa banget. Bayangin tidak ada lalat, bumi itu busuk, bumi itu banyak hal busuk yang tidak terurai gitu. Nah, kan yang jadi pertanyaannya, kita diciptakan sama Allah untuk ngapain gitu? Ya, kita diciptakan, sekarang kita tanya sama diri kita nih, makhluk hewan-hewan, serangga-serangga kecil yang sampai serangga sepele aja ada tujuan spesifik gitu. Nah, untuk kita tuh apa gitu? Akhirnya aku mencari nih, Mak. Betul ya, untuk ibadah ya. Ternyata ada dua. Sebagai kita ibadah, dan satunya lagi untuk mengurus bumi ternyata. Ini mohon maaf, ilmu aku sangat rendah sekali ya, teman-teman cari referensinya. Ternyata bukan cuma urusan kita ibadah, tapi kita ditugaskan sebagai khalifah. Kita sebagai abdillah dan sebagai khalifah gitu. Ada 3 ya, aku pahamnya baru 2 nih gitu ya. Nah, jadi kita khalifahnya tuh apa gitu? Kita tuh di bumi tuh mau ngapain sih gitu kan ya? Mau ngapain sih gitu?
Sampai akhirnya aku menemukan guru tersebut dan aku jadi makin tercerahkan. Oke, berarti dari masing-masing kita memang spesifik ya gitu. Goal-nya kita memang spesifik. Terus pertanyaan, apakah kalau gitu aku nggak boleh bisnis dong? Kalau itu aku nggak harus bisnis dong? Boleh berbisnis gitu, karena 9 dari pintu rezeki adalah dari perniagaan ya. Hampir semua bisnis adalah perniagaan, benar nggak sih? Mau jasa, mau distribusi, mau manufacturing gitu. Semuanya adalah ya bisnis gitu kan. Nah, cuma ada 4 kesalahan Ma'al Shop yang akhirnya aku renungkan gitu ya, ini kesalahan aku yang aku nggak ulangi. Ya, ini kesalahan aku yang aku nggak mau teman-teman ulangin. Apa aja kesalahannya? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup, kita bahas pelan-pelan ya. Baik, mari kita hapus dulu air matanya ya. Insya Allah. Yang pertama, kesalahan kita yang paling mendasar adalah kita tidak mengetahui tujuan diri dalam menjalankan bisnis. Coba teman-teman silakan ketik di chat, mau berbisnis tuh mau ngapain sih gitu? Apa tujuannya? Coba sejujur-jujurnya, seingatnya yang terlintas, tulis saja. Apa tujuan Anda berbisnis? Banyak. Bayar utang, cari rezeki, bantu orang tua, oke, bayar cicilan motor, mandiri finansial, mencari ridho suami, tujuan berbisnis mencari, keren ya. Ibadah, mau wujudin membantu suami, ingin keluar kerja, oke, good. Nah, sip. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi. Ini teman-teman silakan ambil alat tulis masing-masing. Saran aku kertas dan pensil atau pulpen. Ya, saran aku kertas dan pensil, karena itu bagian dari fitrahnya kita menulis dan ada terapi juga di sana. Ya, silakan sambil ambil alat tulisnya dulu. Ini kita tulis ya. Coba sekarang, oke. Ternyata yang membuat kita agak-agak berantakan jalani bisnisnya, ternyata kita nggak ngerti tujuan kita menjalani bisnisnya tuh gini. Kita salah sudut pandang terhadap tujuan bisnisnya. Padahal bisnis itu gini, bisnis itu memang ada tujuannya untuk diri kita, benar nggak? Ya kita nggak munafik ya, tujuannya untuk diri kita dulu, baru kita bisa berbagi, benar nggak? Kan kita harus berisi dulu, baru kita bisa berbagi. Ya, kalau kita nggak berisi, kita nggak bisa berbagi. Kalau kita nggak punya ilmu, ya kita nggak bisa berbagi ilmu ya. Kita nggak punya duit, kita nggak bisa bagi duit gitu kan. Jadi tujuannya itu kita turunin nih, Mak. Ya, tujuannya ini adalah tujuan bisnis. Ya, tujuan bisnis. Tapi sebelum kita ngomong tujuan diri dulu. Kan kita ngebangun bisnis buat diri kita ya, mau buat apa, kayak gitu ya. Nah, ketika tujuan diri, ini ditemukan lagi, dirinci lagi tujuannya itu apa. Mau bermanfaat untuk keluarga dan banyak orang. Kalau bisnis kita nggak ada profitnya, bisa nggak kita bermanfaat? Udah mah kita nggak punya waktu buat keluarga, gara-gara kita ngurusin bisnis, bisnisnya nggak ada profitnya. Bisa bermanfaat nggak? Gitu ya, akhirnya nggak bermanfaat ya. Coba teman-teman dirinci lagi, ya, sebenarnya apa yang kita cari dulu. Nah, setelah dirinci sebenarnya gini, ya, kalau kita udah rinci nih ya, sebenarnya kita harus isi diri kita dulu, baru bisa berbagi, benar nggak? Ya, pengen bermanfaat, ada mah dapat pahala, produktif dari rumah. Tapi ketika kita produktif dari rumah, kita malah menelantarkan rumah karena anak-anak nggak kurus ya, benar nggak? Nah, coba dirinci lagi ya, nanti tujuan dirinya dirinci lagi, kemudian pahami diri kita bahwa kita harus berisi dulu baru kita bisa berbagi. Nah, ada di sini, teman-teman. Ternyata, sebagian besar dari kita tidak mengerti apa yang namanya tujuan keuangan. Goalnya ini nih sebenarnya, tujuan keuangan. Pengen punya bisnis untuk anak turun nanti, Ma Arina, ini dulu ya, jujur aku pribadi dulu, aku jalani bisnis yang Raza ini, aku mau bisnis ini sampai diwariskan ke anak aku, nanti anak aku tinggal nerusin gitu ya. Ini aku pribadi pun, aku pernah berada di posisi itu. Tapi realitanya kita melihat kondisi dunia zaman sekarang, kayaknya
berat untuk kita bisa memiliki bisnis yang jangka panjang. Kenapa? Dunia berubah, teknologi berubah, behavior masyarakat berubah. Belum tentu bisnis Anda yang sekarang Anda mati-matian pertahankan, tapi ternyata nggak dibutuhkan di masa depan. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ya kan? Sekarang udah kehajar sama Gojek, ya nggak? Buktinya perbankan itu udah terancam mau tutup loh perbankan ya. Dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang lain ya, perbankan yang konvensional tuh udah mau tutup kan gitu ya. Berbagai hal tergilas dengan digital. Jadi, kita geser lebih realistis untuk tujuan bisnisnya. Nah, kita tidak bisa berbagi kalau kita nggak berisi. Maka aku yang paling ada isi keuangan. Nggak usah mikirin yang lain-lain dulu gitu. Ya, jadi step by step dan kita realistis terhadap pencapaiannya. Realistis terhadap pencapaiannya. Nah, tujuan keuangan keluarga dulu ini harus distabilkan. Ya, karena kalau nggak stabil urusan keluarganya, maka bagaimana kita bisa berbagi ya, benar nggak? Oke. Lanjut ya, Mak ya. Nah, jadi teman-teman, tujuan diri Anda yang pertama adalah menstabilkan keuangan keluarga. Itu dulu aja. Ya. Nah, dari untuk menstabilkan keuangan keluarga, maka ada tujuan keuangan buat apa dulu nih? Misalnya, aku mau beli rumah, mau rumah atau dana pendidikan anak-anak. Tapi yang pasti ini dulu ya. Yang ini grade A ini harus dituntaskan dulu nih emergency fund-nya. Ya, dana daruratnya kita. Setelah itu dana daruratnya udah oke gitu ya, baru mikirin apa nih? Oh, aku mau rumah dulu, aku mau dana pendidikan. Aku mau hal yang lainnya, misalnya mau umroh, mau haji furoda atau apa gitu kan ya. Nah, itu silakan. Kalau teman-teman udah tahu goalnya seperti itu, maka yang harus teman-teman lakukan adalah sadari dalam memilih bisnis, teman-teman harus gini, dalam memilih bisnis, teman-teman harus nentuin dulu nih, ini mensupport nggak untuk menghasilkan duit untuk dana pendidikan anak-anak, misalnya kayak gitu ya, kebayang ya? Jadi banyak banget nih, ini mohon maaf ya, aku tidak menjelekkan impian teman-teman yang pengen fashion show, yang pengen punya butik, yang pengen punya brand gitu kan ya. Menurut aku, itu tidak realistis jika sekarang kondisi keuangan Anda belum stabil. Kondisi perencanaan keuangan Anda aja belum beres nih gitu. Nggak usah dulu pride terhadap sebuah brand. Ya, aku pengen banget Makmuri jadi brand owner ya, nanti aku pengen fashion show ke luar negeri, nanti aku pengen boleh. Tapi kalau kita udah berkaitan dengan brand owner, itu brandingnya mahal banget. Brandingnya mahal banget. Dan banyak di antara kita ketika memulai bisnis, itu pakai uang keluarga. No, it's a big mistake. Salah banget. Jangan pakai uang keluarga untuk Anda membangun bisnis ataupun gedein. Jangan. Jadi, berbagai pos-pos keuangan Anda ini harus udah stabil dulu. Coba teman-teman pelajari tentang investasi. Ada yang namanya low risk, ada yang namanya medium risk, ada yang namanya high risk. Bisnis adalah lobang investasi terakhir karena dia high risk. Teman-teman masukin 100 juta, teman-teman harus siap hilang 100 juta. Jika Anda pakai dana darurat keluarga, jika Anda pakai dana pendidikan anak-anak, itu sebuah keputusan yang salah. Aku pernah melakukan kesalahan itu. Ya, jangan pakai uang keluarga kalau itu memang teman-teman belum penuhi nih pos-posnya yang ini. Terus gimana bangun bisnisnya? Banyak cara model bisnis yang teman-teman harus mengambil dana dari dana keluarga. Ya, maulan dananya modalnya habis, tapi kalau maka kondisi benar nggak? Ya, udah mau uang keluarga dipakai lagi. Minjem ke berban, minjem ke teman, minjem ke saudara, minjem ke untuk urusan bisnis. Dan kita belum ada bayar utangnya pakai apa. Ketika tadi kita investasi dalam bisnis itu adalah high risk. No, jangan ulang kesalahan aku. Ya, Mas Dika ya contohnya ya.
Yuk teman-teman, it's okay, kita pun semua melakukan kesalahan dan kita belajar dari kesalahan, ya. Jadi sekarang pilih bisnis untuk memenuhi tujuan diri kita dulu nih. Oke, aku mau dana darurat harus terpenuhi dulu nih 3 bulan. Oke nih, jadi bisnisnya apa aja terserah ya. 9 dari 10 pintu rezeki adalah perniagaan. It's okay teman-teman berdagang yang tidak ngambil dari uang keluarga. Terus gimana kalau harus perlu modal? Nggak perlu modal sebenarnya. Ya, bisnis itu nggak perlu modal sayang, halo. Nah, ini kontroversial ya. Bisnis itu nggak perlu modal. Kalau tadi pertanyaannya, kalau aku butuh modal gimana? Padahal modal itu yang ada. Seringkali kita sibuk mencari yang nggak ada. Padahal mengulang-ulangnya itu apa? Dengan berpikir bahwa menjalani bisnis pakai modal, dan ngambil uang keluarga gitu. Kalau misalnya nih, teman-teman udah punya nih buat keuangan keluarga ya, dan sisanya 500.000 misalnya. Dan ini uang yang aman, tidak kepake buat keluarga. Tapi tinggal 500.000 Mbak Muri. Misalnya Mbak Muri, aku punya uang 50 juta, tapi itu uang dana darurat dan uang pendidikan anak-anak aku. Kalau aku nggak pakai, aku modal bisnis dari mana? Halo, berarti Anda pantas untuk menjalankan bisnis yang modalnya 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Kalau setelah dikurangi dengan dana keluarga dan sisa uang ada 500.000, menurut Allah, kemampuan kita baru bisa mengelola bisnis dengan modal 500.000. Ada nggak bisnis 500.000? Banyak. Aku yakin teman-teman udah masuk grup nih ya. Aku yakin di grup itu banyak orang yang mau, nanti grupnya akan dibuka ya. Aku yakin teman-teman di grup tuh banyak banget yang mau ngajak kolaborasi, yang mau ngasih modal. Bener nggak? Banyak banget, aku yakin banyak banget. Tinggal kolaborasi. Karena kenapa kita tidak tahu itu ya? Karena kurang jauh, kita cuma sedikit, nggak mau networking, kita nggak mau bertanya, kita sibuk mencari yang nggak ada, ya nggak? Jadi teman-teman paham ya, ini baru ya. Pertama kita harus tahu dulu ya tujuan diri kita nih apa nih. Oh oke, aku mau bisnis yang aku menuhin dulu nih keuangan keluarga yang ini, maka aku pakai bisnis yang kayak gimana. Oke, yang kedua aku mau beli rumah nih, aku menuhinnya kayak gimana. Tapi ingat ya, modal Anda tidak boleh ambil dari tabungan-tabungan keuangan ini punya keluarga. Oke, lanjut. Nah, ini yang berikutnya. Tidak mengelola uang. Teman-teman bukan nggak punya uang. Teman-teman punya uang, tapi Anda tidak mengelola uang. Ya, tidak mengelola uang. Apa itu mengelola uang? Ini dia mengelola uang. Kalau menurut para pakar-pakar ya, katanya ada 4 financial skill yang harusnya kita punya. Kita apain ngabisin ya kita. Ini yang coret-coretannya layarnya ya pemirsa. Wait, gimana sih caranya hapusnya? Oh oke. Shoot. Ya, udah dicatat ini. Ada 4 financial skill. Aku yakin teman-teman nggak punya uang, teman-teman ada uang, teman-teman bisa berada di sini, pasti punya uang untuk beli pulsa, pasti masih bisa beli makan untuk hari ini, udah nggak? Kan ya? Nah, permasalahannya ya, kita itu cuma punya skillnya di menghabiskan uang, padahal ada 4 ini. Yang pertama adalah earn money. Kita punya skill bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, kenapa sih Mak Murid kok aku dapat uangnya cuma sedikit ya? Faktanya karena skill kita cuma sedikit. Ya, maka di tahapan nomor 1 ini, teman-teman harus nambah skill mendapatkan uang. Ya, baca buku setiap hari, baca buku setiap hari, tambah keilmuan, networking-nya, tambah wawasannya, bergerak, keluar, main. Ya, jangan malu. Aku aslinya pemalu, teman-teman. Tapi ya karena aku butuh belajar ya, jadinya ya kita harus keluar ya. Nah, yang kedua adalah budget money. Kita udah harus bisa nih ini buat ini. Nah, yang ketiga adalah save money. Ya. Nah, yang berikutnya
Ya, yang berikutnya, multiply money. Kita nggak punya skill bagaimana melipat gandakan uang. Bukan berarti harus saham-saham dan sebagainya ya, no. Oke, ini uang aku yang ini di gimana ini ya, biar berlipat ganda, ini gimana ini ya, nah gitu. Jadi 4 financial skill. Mohon maaf aku nggak bisa detailin ini semuanya ya, karena waktunya juga yang terbatas. Ya, tapi ini nanti teman-teman cari tahu ya, 4 financial skill yang harus teman-teman punya. Mak Reza, kalau keluar rumah malah sering ngabisin duit jadinya, Mak. Enggak juga. Kan tergantung mentalnya kita. Mau keluar rumahnya mau ngapain? Tujuannya mau apa? Ya kan? Karena kenapa sih bahkan budgeting? Ya bisa kok, bisa. Tinggal kita memang keluar dari zona nyaman itu yang berat, ya nggak sih? Ya kan, keluar dari zona nyaman berat ya. Ya. Kalau mau perubahan dalam hidup kita ya memang harus keluar dari zona nyaman. Nah, yang berikutnya nih, ini kan para workshop semua ya yang aku undang hari ini ya. Tidak memahami fase bisnis. Ini kesalahan kita nomor 3. Tidak memahami fase bisnis. Apa aja sih fase bisnis? Coba yang ngaku udah sering ikut kelasnya Mak Muri, terutama yang udah ikut kelas kebut bisnis, coba. Coba. Chat di sini aku pengen tahu yang udah ikut kelas kebut bisnis. Siapa aja, Mak Sika udah ikut kelas kebut bisnis ya, bayi katanya. Apalagi tuh, Mak Erna udah ikut, Mak Ayu udah ikut kelas kebut bisnis. Belum ikut. Kelas kebut, jadi ada di Edo itu ada namanya kelas kebut gedein bisnis, itu belajarnya 30 kali Zoom. Ya, kelas kebut gedein bisnis itu 30 kali Zoom, belajarnya Senin sampai Jumat, 1 hari dicicil 1 jam. Kayak gini lah domelin sama Makmur 1 jam gitu ya. Siapa yang mau ikut? Harus kuat mental ya. Mak Ira tuh udah ikut. Mak Wildan udah ikut ya. Udah banyak yang ikut tuh. Mak Irma udah ikut ya. Ayo yang belum ikut nanti boleh tanya sama di grup ya infonya. Itu 30 kali Zoom, belajar dari Senin sampai Jumat. Kenapa aku senangnya belajar itu sedikit-sedikit supaya teman-teman 1 jam belajar praktek, 1 jam belajar praktek gitu ya. Nah, aku tidak akan detailkan ini ya karena ini panjang banget penjelasannya. Tapi nanti teman-teman bisa belajar di kelas kebut gedein bisnis. Nah, aku cuma mau kasih ini rumus dari guru aku nih bahwa ada 6 fase dalam membangun bisnis. Dan sayangnya kita itu secara egonya, sombongnya, nggak sabarnya, penasarannya, gemesnya, pengen cepet, kita tuh loncat terhadap tahapannya, terhadap fasenya. Belum juga mulai, udah nyari pinjaman. Padahal di sini kita masih sibuk untuk cari makan dulu gitu. Kalau berada di fasenya cari makan, kita cuma bisa menghasilkan kemudian apa teman belum punya belum punya kekuatan otot untuk sabar menghadapi cobaan ujian dalam bisnis untuk melipat. Benar nggak? Jadi saran aku teman-teman, hilang mindset Anda bahwa aku nggak punya modal kredit usaha rakyat, aku harus pinjaman bank, aku harus cari teman, aku minta ke mama, aku udah berkali-kali pinjam ke mama aku ketika aku dulu bisnis, dan apa hasilnya? Gagal semuanya. Kenapa? Karena yang tadinya kita berada di fase 1, kita udah pengen buru-buru fase 3, pengen buru-buru fase 4, fase 5, dan sebagainya. Padahal Allah itu tahu banget takaran kita. Mak Reza, kalau udah terlanjur pinjam ke bank gimana? Ya udah tobat aja. Selesai, kemudian kita bayar semampunya itu is oke. Ya, tapi di mindset kita udah harus siapin nih gitu. Ya, sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya nih ya, misalnya nih Mak Ulan Sari masih bayi, Mak Ulan malam ini juga aku transfer uang 1 miliar, kira-kira bulan depan uang aku bisa jadi berapa? Aku yakin aku pun nggak punya uang 1 miliar ya. Kan ini misalnya ya, Mak Ulan aku kasih uang 1 miliar, bulan depan aku yakin uang aku 1 miliar itu tidak utuh dan tidak berlipat ganda. Benar nggak? Kenapa? Karena kita belum ngerti ini uang 1 miliar mau diapain. Gitu ya. Aku nggak ngerti uang ini pos-posnya kemana. Aku nggak ngerti, kalau aku oke nih, wah 1 miliar ya, aku harus rekrut karyawan, aku beli laptop. Aku nggak ngerti 5 karyawan ini dikasih kerjaan apa. Benar nggak? 1M beli tanah, berapa banyak orang yang beli tanah, ternyata tanahnya sengketa. Ternyata nggak bisa dijual lagi. Ternyata di daerah sana harganya gimana misalnya. Ternyata ada bencana. Itu selalu ada kemungkinan ya.
Yang namanya investasi selalu ada kemungkinan gitu. Jadi gini, jadi kita pahami ya, kita pahami kasih sayang Allah ke kita. Kita pahami banget sayang Allah ke kita. Kenapa Allah nggak ngasih aku? Ya Allah, kenapa sih aku tuh nggak lahir di orang kaya? Ya Allah, kenapa sih aku tuh nggak kayak istrinya orang-orang yang suaminya ngasih 20 juta, 30 juta gitu. Pahami teman-teman, Allah tuh sayang banget sama kita. Kalau teman-teman sekarang cuma punya 500.000, itu adalah modal terbaik yang pantas, yang sesuai dengan takaran kita sekarang. Skill keilmuannya kita, skill kita jualannya, skill kesabaran kita menghadapi ujian. Aku pernah gagal produksi itu puluhan juta. Dan itu nyesek banget rasanya. Bayangin teman-teman, kalau Anda belum siap, ya, kalau Anda belum siap, tiba-tiba dikasih sama Allah ujian, gagal produksi 40 juta tuh gimana? Aku cerita 40 juta waktu itu. Begitu aku cerita ke senior-senior aku, ke guru-guru aku, yang ada aku diketawain. Ya elah, Temuri baru 40 juta aja, aku gagal ratusan juta. Oke. Nah, nanti di Misteri Guest aku akan menceritakan gagal yang level miliaran. Ya, miliaran ya. Jadi, please teman-teman, jangan menghardik takdirnya Allah terhadap apa yang sudah Allah kasih sekarang. Sesungguhnya ini adalah takdir terbaik kita, dan modal bisnis itu Allah kasih sesuai dengan fasenya. Ya, sesuai dengan fasenya. Ya, jadi sabar, sayangku, cintaku semuanya. Kalau kita berada di fase 1, jalani saja fase 1. Kita akan disiapkan sama Allah, keilmuannya, mentalnya, networkingnya, duitnya, semua akan sesuai pada waktunya. Gitu kan ya. Maka bersabarlah. Anda baru di fase 1, nanti akan naik ke fase 2. Naik di fase 2 itu akan seperti apa? Nah, itu sabar. Nanti akan ada proses-prosesnya gitu ya. Kebayang ya? Sip, aku lanjut. Waktu aku tinggal 2 menit. Nah, yang berikutnya, kesalahan kita yang berikutnya adalah apa nih kesalahan kita yang berikutnya? Kesalahan kita yang berikutnya adalah, kok aku nggak usah klik ini sih? Wait ya. Bentar, aku ada kesalahan di layarnya. Oke, nah kesalahan kita yang berikutnya adalah kita tidak mengenal diri sendiri. Nah ini yang menjadi titik balik aku, makanya tadi aku nangis-nangis di awal ya, kayak ya Allah, akhirnya aku kayak bener-bener mengenal diri aku, dan pada akhirnya aku bener-bener berani gitu. Aku benar-benar berani mengambil sebuah keputusan nutup bisnis, aku benar-benar memilih, dan aku ngerasa yakin, oke, ternyata ini jalan yang memang kayaknya ini tujuan hidup aku deh gitu. Kayaknya ini memang Allah belokin akhirnya berada di titik ini, berada di situasi ini yang udah Allah kasih yang terbaik gitu. Ya. Nah, aku tahu ini dengan apa? Setelah aku memetakan bakatnya aku. Ini peta bakat aku, Muri Handayani ya. Ternyata teman, aku bisa menyadari kenapa aku tuh kan orangnya ngejar target banget ya. Aku tuh orangnya ngejar target banget. Kenapa ya aku tuh kok kayak nggak bisa ngerem terhadap sesuatu gitu. Ternyata di sini aku tuh strivingnya, achiever-nya warna merah. Jadi kalau warna merah itu bagus banget, warna kuning itu bagus, kalau warna putih dia abu itu jelek, warna hitam jelek banget. Ngejar target banget ya, karena aku achiever-nya tuh tinggi banget, aku warna merah. Terus kenapa ya, aku tuh orangnya tuh tidak suka banget sama kompetisi. Ya, aku tuh gak suka banget kompetisi, teman-teman. Ternyata memang kompetisi aku tuh rendah banget. Aku tidak seneng, beda ya kalau misalnya kayak Kang Dewa tuh, Kang Dewa kan apa aja juga juara 1. Beliau tuh maunya menang gitu kan ya. Aku nggak bisa gitu. Makanya tuh aku tuh paling down banget kalau aku harus bersaing sama orang lain. Gitu kan ya. Terus, nah tadi yang bener ya, tuh tim aku belajar. Aku di sini developer. Yang relatingnya itu kekuatan aku adalah aku connect developer. Aku tuh senang banget gitu, bikin orang bertumbuh. Aku senang banget emak-emak jadi pada sukses. Aku senang banget yang mereka tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Makanya kalau teman-teman ikut kelas aku tuh kok kayaknya Mamur kayak pengen tumpahin semua ilmunya gitu. Kayak pengen memastikan teman-teman tuh paham kayak gitu ya. Bukan cuma sekedar penting kerja gue udah selesai gitu ya. Karena aku developernya gitu.
Jadi ketika aku udah makin ketika aku memilih bisnis, jalan bisnis ini udah sesuai sama, makanya akhirnya aku berani Raza itu aku tutup si brand akunya, brand owner aku gitu. Ya, aku pengen aku tutup gitu. Karena apa? Karena aku mau menjalani hidup sisa hidup aku, pengen aku happy gitu. Jadi kalau kita udah ngerti potensi keunggulan kita, yang mana itu udah takdirnya Allah, porsinya masing-masing. Jangan bandingin Mak saya ini sama aku, Mak Yani sama aku. No, kita tuh makhluk yang unik. Aku lalat, Mak lebah, ada yang jadi jerapah, ada yang jadi gajah gitu. Makanya di prinsip aku jangan paksa gajah terbang. Begitu aku nih. Jadi setelah aku sama suami kita sama-sama ikut bakat kayak gini, aku jadi nggak pernah lagi aku untuk ngasih ide. Karena ideation-nya aku lebih suami aku gitu. Jadi ketika kita diskusi sama suami aku, dan suami belum bisa langsung memberikan ide saat itu juga gitu. Karena memang suami itu bakatnya analitikal, harus di riset dulu, harus ditelaah dulu, dan nanti hasilnya keren banget. Ini membuat aku sama suami berdamai gitu. Aku tahu kelebihan suami, aku tahu kekurangan suami, dan aku juga tahu, sama-sama tahu. Nah, di sini influencing aku adalah di aktivator, maximizer, comment, significance, communication gitu. Jadi kenapa kalau Mak Muri sehari itu, aku tuh kadang jadwal aku tuh sehari tuh 3 kali Zoom, bayangin ya. Aku 3 kali Zoom tuh Mak Muri kok kayak nggak capek gitu. Mak Muri tuh kayak meluap-luap ngomongnya kayak nggak ada habisnya. Karena communication aku telah mengenali diri aku, jadi kayak oke, tadi kan ya ibaratnya oke, aku tuh lalat, itu memang tugasnya untuk mengurai sehingga bumi ini nggak bau gitu. Aku nggak boleh ngiri dengan si lebah. Kenapa sih aku tuh jadi lalat? Aku kan pengen jadi lebah yang hasilnya madu, mahal, semua orang suka gitu kan ya. Lalat itu kan dikejar-kejar. Ingat lagi, kita diciptakan itu ada satu visi yang memang itu unik buat kita. Ya, itu memang unik buat kita gitu ya. Nah, sehingga aku menerima nih, aku udah nggak boleh lagi ngiri sama teman aku yang satu ini, sama sahabat aku yang satu ini. Dulu beliau belajar sama aku di SBO dan omsetnya miliaran, dan aku lebah, dan aku adalah lalat gitu. Sehingga keunggulan aku memang tidak seperti dia, tapi aku bahagia dan aku bisa unggul di bidang ini. Kebayang ya teman-teman ya? Gitu. Tesnya pakai apa? Oh, temubakat. Nah, temubakat.com itu gratisannya nanti ini yang detailnya. Steven ya? Bukan, ini bukan yang Steven. Nah, ini detailnya nanti ini. Jadi ada urutannya, ada urutannya. Nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah yang paling utamanya. Aku aktivator nomor 1. Jadi kalau aktivator itu ya, nanti teman-teman yang mau bahas detail ini nanti akan ada kelasnya lagi. Kalau aktivator itu langsung eksekusi. Teman-teman tahu nggak Zoom ini? Aku idenya itu hari Jumat malam. Kayaknya aku emang ada jadwal ya. Kayaknya seru banget nih ya. Aku mau malam mama 1.000 orang gitu kan ya. Wah, kayaknya kita bikin Zoom yuk gitu kan. Malam aku langsung chat sama tim aku ya. Kita bikin Zoom guys. Kita gini-gini nih, temanya ini hadiahnya ini dia. Langsung dieksekusi malam itu juga, Jumat malam. Sabtu udah langsung kita sebar-sebarin ya kan. Jumat ya. Kamis malam. Jumat udah langsung kita eksekusi ya kan, Jumat langsung eksekusi, acaranya di Sabtu. Itulah orang-orang yang aktivatornya tinggi banget kayak aku. Nah, bagi teman-teman yang kayak, Mamuri aku tuh idenya banyak banget gitu, tapi aku nggak jalan-jalan, ada nggak ngerasa kayak gitu? Aku tuh idenya banyak banget, tapi aku nggak jalan-jalan. Ada nggak? Kan ide tapi nggak jalan-jalan. Bisa jadi teman-teman karena aktivator Anda rendah. Ya kan aktivator. Kalau gitu gimana? Bagaimana cara mensiasatinya? Gampang. Coba tes dulu suami. Ini saran aku ya, suami ini murah banget tesnya. Cuma 385.000, tapi kita bisa ngenalin diri kita. Aku bisa titik balik hidup aku gara-gara cuma modal 385.000 itu. Ya nanti aku kasih infonya di grup ya teman-teman ya, tes bakat ini ya. Nanti akan ada penjelasannya juga gitu. Nah, jadi aku tahu aku rendah banget gitu. Berarti aku harus hadirkan sosok orang-orang yang bisa melengkapi kelemahan aku gitu. Ya, Mak yang kebanyakan ide tapi nggak eksekusi, maka Mak carilah partner, ya cari karyawan yang bisa mengeksekusi. Ide kita tuh sayang banget. Sama seperti teman aku yang nanti akan datang, idenya itu banyak banget. Ya, banyak banget itu. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, ini menurut aku, ini pun yang aku masih terus berjuang ya. Kita harus balance dalam hidup.
Nah, ini yang aku pegang banget nih. Ini aku pegang banget ya. Kita harus balance hidup dari community, family, and personal growth and learning-nya, spiritualnya gitu ya, keuangannya kita, rekreasinya kita gitu. Ini semuanya harus balance nih gitu. Nantilah kapan-kapan kita bahas ini lebih balance lagi ya. Nanti kita makan sama sukses tanya jawabnya di akhir ya nanti ya. Nah, sekarang aku mau kenal komunitas ya. Ini Teh Isni, apakah Anda sudah satu komunitas yang aku ngerasa mengubah hidup aku banget gitu. Ini komunitasnya sifatnya nasional, tapi aku ikut yang adanya di cabang Bandung gitu. Teh Isni, dari kita sebut saja ya, Teh Isni guest-nya. Nah, Teh Isni boleh raise hand, Teh Atik dan Teh Susanti. Halo, Mak. Teh Sinsi. Nah, ini udah ya, Teh Isni ya. Nah, ini aku mau kenalin ya. Teh Isni juga sekarang, aku dulu gabung, ya kita sebut saja ya, namanya TDA. Aku gabung TDA itu tahun 2011 dan aku gabungnya di Bandung. Dan itu titik baliknya aku nggak ngerti apa-apa, nentuin harga jual aku nggak ngerti, kemudian pemasaran nggak ngerti, menggaji karyawan juga aku salah. Nah, akhirnya gabung di TDA, senior, Masya Allah, di situ ilmunya banyak banget. Nah, aku sangat rekomendasiin teman-teman ikut TDA. Itu apa sih Teh Isni? Boleh silakan Teh Isni, persilahkan. Ada slide share nggak? Nggak ada, Mak. Itunya banner PW-nya ada nggak? Banner PW-nya sebentar. Coba oke deh, aku yang share aja. Aku yang share aja boleh. Silakan Teh Isni kenalin dulu apa itu TDA. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Mama semuanya, Mama pembelajar hebat. Terima kasih kesempatannya Mak Muri. Ya, alhamdulillah istri dari komunitas TDA Bandung. Komunitas TDA itu adalah salah satu komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang visinya itu seperti tangan di atas, yang visinya itu berbagi manfaat dan juga saling memberdayakan ya Mbak Muri ya. Makanya, TDA itu kayak rumah gitu, banyak para guru yang bisa terus bertumbuh karena saling menumbuhkan. Itu mungkin Mbak Muri untuk sekilas TDA. Nah, di TDA ini sendiri bakal ada informasi menggembirakan emak-emak semua karena akan berbagi bahagia dengan adanya hajatan tahunan TDA yang namanya Pesta Wirausaha Bandung 2022. Nah, seperti yang di share screen oleh Mak Muri ya, Pesta Wirausaha Bandung 2022 itu apa? Nah, ini adalah salah satu event seminar bisnis terbesar yang akan diselenggarakan di Bandung oleh komunitas TDA, yang mana acaranya itu bakal meriah sekali karena tak hanya ada seminar bisnis, tapi dipadukan dengan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Nah, apa aja kegiatannya? Kegiatannya ada workshop bisnis, ada talk show inspirasi, Mak-mak juga bisa berburu kuliner karena disediakan stand bazar kuliner, dan juga bisa bertemu dengan investor karena ada namanya program Meet the Investor, dan juga selain itu ada entertain dan sosial juga, nanti ada donor darah juga gitu Mbak Muri. Pokoknya mah acara Pesta Wirausaha ini itu bakal bermanfaat sekali buat emak-emak semuanya karena kita pasti rindukan yang namanya belajar offline setelah pandemi ini. Nanti juga bakal ada Pak Budi Isman yang luar biasa sekali, motivator dan trainer nasional, yang kita akan belajar tentang mindset dan strategi bisnis, bagaimana scale up di pasca pandemi ini gitu. Terus ada juga tentang dunia seputar kuliner yang kita akan menghadirkan Mas Rex Marindo yang memiliki sekolah kuliner yang itu foodies, dan juga owner Strudel Malang, Mas Doni Kris, maaf. Terus ada juga talk show inspiratif, Mak, bersama couplepreneur dan Teh Eva, owner dari Oriba. Kalau misalkan
nggak ikutan itu sayang sekali gitu, karena manfaatnya banyak. Nggak cuma belajar, tapi kita juga bisa dapat networking atau nambah saudara, nambah temen juga. Untuk investasinya juga, Mak, di sini tuh ya luar biasa sekali. Cuma 90.000, tapi udah dapat berbagai benefit yang luar biasa gitu. Karena cuma modal 90.000 aja dapetin berbagai ilmu yang lebih dari jutaan rupiah. Nah, kabar baiknya adalah untuk emak-emak yang ikut acaranya seminar hari ini bisa spesial cuma 70.000 aja. 70.000 aja udah bisa dapetin acara yang luar biasa ini. Dan sebelum acara Pesta Wirausaha ini juga ada workshop yang diadakan TDA itu, Emak bisa ikut secara free, baik online maupun offline. Seperti itu. Dan ini acaranya itu di Bandung, di Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, tanggal 10 September 2022, Mak. Gitu. Untuk nanti info dan update-nya, nanti paling dicantumkan di komentarnya, Mak. Kayak gitu. Mak Mori, ada yang mau ditanyain lagi gitu seputar Pesta Wirausaha? Nih, seru ya. Ih, asik banget. Khusus yang nonton malam hari ini dapat special price cuma 70.000 bisa ikut semua acaranya ya. Wah. Iya, jadi nggak hanya cuma Pesta Wirausahanya aja, tapi ada workshop-workshop sebelum banget. Cari aja teman-teman nanti di Instagram, tangan di atas, cari di kota masing-masing, insya Allah ada di kota-kota besarnya. Nah yang ini acaranya di Bandung gitu ya. Nanti insya Allah aku datang juga di acara ini. Nanti kalau ketemu aku jangan lupa sapa ya. Aku kan sometimes lupa ya muka kalian. Jadi nanti disapa ya, jangan lupa ya. Teh Isni tolong boleh ketik linknya atau wa.me-nya biar teman-teman tinggal klik aja ya. Nanti di grup juga mudah-mudahan aku bisa infoin. Ya, cuma 70.000 teman-teman bisa ikut. Iya, betul, itu adalah Uni Dewi, owner dari Kiciks Muslimah ya. Iya, Uni keren banget. Untuk linknya ada di kolom komentar ya, Mak Mori. Bantu support juga buat Mak untuk follow Instagramnya Pesta Wirausaha Bandung. Nanti di situ ada info untuk pendaftarannya, ada WhatsApp-nya. Linknya sudah diketik di kolom komentar. Ini ada yang tanya, bisa itu nggak buka kita sebagai pengisi bazarnya? Itu ada yang nanya, open booth nggak? Bentar. Bisa ya, kalau kita mau daftar jadi itu ya, kayak ikut pamerannya gitu bisa ya? Gimana, Mak? Maaf, sinyalnya. Mau ikut? Bisa ya? Boleh banget. Untuk yang mau ikut bazar juga ada. Bisa banget, nanti bisa chat aja ke link yang ada di komentar. Oke, sampai ketemu teman-teman. Insya Allah sehat semuanya, panjang umur di tanggal 10 September tahun 2022. Ya, insya Allah datang. Makasih Tesi ya, lancar untuk persiapannya. Makasih Mama semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, alhamdulillah ya, Masya Allah. Nambah ilmu lagi. Ini guru-guru aku nih yang pada ada di sini ya. Nah, yang berikutnya langsung aja ya, aku izin untuk memanggilkan misteri guest kita. Jeng jeng jeng. Silakan, bisa open mic enggak atau harus sama admin ya? Anda yang merasa Mama yang udah pernah tadi aku mau kuis ya, siapa Mr. Guest-nya. Pada jawabnya Teh Dini. Ya, emang bener Teh Dini gitu. Kak Salwa kata sama Desi ya. Bener nggak sih ini atau ada yang lain di sini? Yang udah merasa aku kontak-kontak gitu ya, mau cerita-cerita petannya kalau 40 juta yang sini pernah gagal bisnisnya luar biasa ya. Apakah bisa open mic? Coba. Udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cigu, halo teman-teman semuanya. 164 orang hadir di sini, Masya Allah. Calon orang-orang sukses.
Udah sukses mereka nih ya sebenarnya ya, karena bisa Ya, mengatur betul. semua urusan rumah ya, ini ya anu ya. Luar Nah, biasa. ini aku mau menganulir dulu ya biar aku gak dosa nih. Tadi kan aku bilang yang bisa berhasil nebak siapa Mr. Guest aku nanti akan dapat hadiah. Ternyata udah pada bisa semua jawab. Mohon maaf nih, nanti kamu aja deh yang nentuin hadiahnya apa. Silakan Teddy ini cerita dong. Itu ada siapa tuh Bapak ganteng di belakang ya? Lagi di mana kamu tuh, di rumah atau di mana ini? Ini Dia mikir. di kamar. Oh ya ampun, so sweet ya. Ini di rumah. Tadi habis biasa lah. Gimana cerita apa ini? Cerita dong deh Teh Nini, kan ini kan tadi banyak banget tuh yang ngerasa sekarang bisnisnya lagi turun banget gitu ya. Sebenarnya apa sih kan kalau kita ngomongin motivasi dari luar ya memang itu ini teman-teman pada termotivasi sama Mak Muri cuma kayaknya cuma sehari 2 hari di situ melempem lagi gitu. Apa sih yang membuat Teh Nini tuh bisa bangkit, yang kegagalannya bukan kerugiannya, kerugian, kehilangan hartanya itu sampai miliaran gitu. Gimana bangkit? Gimana bisa bangkitnya? Karena saya nggak punya pilihan, Cikgu. Pilihan saya adalah ya cuman bangkit. Kalau menyerah kan ya sudah, selesailah semua hidup kan. Jadi saya nggak punya pilihan. Sementara anak-anak masih bayi, waktu itu saya punya 3 anak masih kecil-kecil, umur 1 tahun, umur 2 tahun. Ya kalau misal saya menyerah nggak bangkit, ya terus gimana masa depan mereka gitu. Jadi ya saat itu saya nggak punya pilihan gitu. Saya benar-benar mendobrak mental blok saya, benar-benar yang maksain sampai nggak punya malu gitu datang ke Mbak Muri. Itu saya juga tahu dia nggak kenal aku gitu, tapi benar-benar saya yang maksain diri gitu ya. Saya nggak pede dalam keadaan di bawah gitu ya, dalam keadaan down, saya datang ke Mbak Muri itu ya benar-benar maksain gitu. Karena kalau misal saya diam aja, saya tidak melakukan apapun, maka hidup saya tidak akan ada yang berubah. Hidup saya tidak akan ada perubahan. Maka saya jatuh ya saya akan terus begitu kalau saya tidak melakukan apapun gitu. Jadi saya nggak punya pilihan waktu itu. Pilihannya ya hanya saya harus melakukan apapun agar bisa bangkit gitu. Karena kalau misal tadi Mbak Muri bilang susah gitu. Jadi saya nggak punya pilihan. Sama saja ketika teman-teman tadi memulai bisnis itu ya, kalau teman-teman punya cita-cita ingin jadi brand di fashion designer, saya dulu nggak pernah punya cita-cita itu loh. Karena cita-cita pertama saya makan, awal-awalnya nggak bisa acak-acak kita mau punya cita-cita besar gitu. Gimana boro-boro punya toko, punya kantor, punya perusahaan, bisa fashion show di dalam dan luar negeri itu cita-cita yang keberapa. Karena setelah ada fase bayi terlewati, kita kan punya cita-cita lagi. Ketika fase anak terlewati, kita punya cita-cita lagi gitu, Mbak Muri. Jadi clue-nya adalah realistis terhadap kondisinya kita ya. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi besar, tapi bermimpi sesuai dengan fase-fasenya itu malah jadi lebih realistis ya Teh Dini ya. Kalau misal berpikirnya terlalu besar, nggak mungkin deh gitu. Jadi kayaknya yang terlalu jauh gitu loh. Jadi ya untuk makan kita udah mikir punya toko, punya ya jadi kita nggak kebayang harus ngapain gitu. Tapi kalau misal kita berpikirnya yang deket, satu tingkat yang ingin kita capai gitu, itu lebih realistis dan lebih kitanya tuh nggak terlalu ketinggian gitu untuk merealisasikannya gitu. Kalau masalah kalau masalah bangkrut kayak gitu-gitu mah ya itu jadi kemarin saya menulis status tuh Mbak Muri tentang kapasitas, memperbesar kapasitas ya. Ya, saya menganggap bahwa apa yang Allah kasih sama saya itu adalah Allah ingin memperbesar kapasitas saya. Termasuk ketika teman-teman itu ketika teman-teman memulai bisnis tapi teman-teman nggak punya uang misalnya ya, kenapa harus ngutang gitu. Cobalah berpikir bahwa memang kita memang belum nyampe sana kapasitasnya gitu. Kebayang nggak kalau misal tadi, kalau saya misal dikasih uang sama Mbak Muri nih, misal 1 miliar, saya bisa jalanin bisnisnya gitu. Dikasih 2 miliar bisa saya jalanin bisnisnya, bisa sebulan 2 bulan bisa dapat mau diapain. Tapi kalau teman-teman
dikasih 1 juta 2 juta juga mungkin nggak tahu jadi apa. Itu juga yang terjadi, banyak bantuan-bantuan, maaf ini ya teman-teman, barangkali ada yang pernah dikasih bantuan dari pemerintah, modal segala macam gitu. Itu kalau misal kita tidak sampai kapasitasnya, ya tidak akan jadi apa-apa gitu. Ya kan? Kapasitas terhadap pengelolaan uangnya gitu ya. Betul. Karena besar kecilnya ujian itu bukan tergantung, bukan masalahnya yang kecil atau gede gitu. Misal kehilangan kerugian 40 juta gitu. Untuk saya sekarang gitu, ya biasa aja gitu. Jadi kapasitasnya karena udah nyampe gitu. Tapi kalau misal untuk orang yang kapasitasnya masih kecil, kehilangan 40 juta ya bisa jadi depresi gitu. Itu saya pernah punya temen, dia pensiun dini gitu. Terus dia dapat uang pesangon. Dia jadiin modal. Ya lumayan gede ya gitu, dan tidak konsultasi dulu, tidak ngobrol dulu sama pebisnis lain gitu, paling nggak ngobrol lah ya, gue juga bisa punya modal gitu. Terus ternyata dia mau mulai bisnis di Rotan ya kalau nggak salah, tiba-tiba ketipu, depresi sampai benar depresi. Tapi kalau saya ya karena udah pernah, jadi iya biasa aja gitu. Masalahnya mah sama. Masalahnya sama-sama kehilangan duit 500 juta. Kayak tadi sama-sama kerugian 40 juta. Tapi kalau maka beda tanggapan. Kalau saya ketika dapat masalah seperti itu, oh ini Allah kasih saya rugi 500 juta, berarti kayak ini Allah mau kasih keuntungan 1 miliar deh kayaknya. Gitu kalau saya lebih ke berprasangka baik aja sama Allah gitu. Berarti sabarlah sesuai dengan fasenya ya Teddy ini ya. Nah ini ada Allah sama orang yang glowing. Ya benar. Allah itu bersama orang yang sabar, bukan bersama orang yang glowing. Ini Mak Sika nanya, bangun ketika akhirnya kan bangun Mauza ya. Tadinya kan udah bisnisnya udah macam-macam gitu. Aku pribadi waktu awal-awal kenal Teh Dini itu aku nggak kebayang seorang Dini yang punya bisnis ya asetnya sampai miliaran, pada akhirnya survive tinggal di kamar kosan dengan beda ya kontrakan sama kosan ya. Kosan itu kan satu kotak isinya bocilnya 3, suami istri pula gitu kan. Iya benar. Dan jualan ngemper ya, jualan pernak-pernik Hello Kitty, aku ingat banget sampai aku beli waktu itu yang pernak-pernik Hello Kitty gitu ya. Yang ya kita tahulah keuntungannya marginnya 5.000, 7.000 gitu ya. Sekarang itu udah Masya Allah luar biasa banget dampaknya Mauza itu buat ribuan orang gitu. Nah itu gimana sih Teh Dini? Mungkin lebih kita teman yang mengalami yang berbeda-beda, tapi kayak langkah teknisnya tuh aku harus gimana? Mungkin banyak teman-teman juga yang bertanya kayak gitu Teh Din. Kadang-kadang saya tuh ya justru kreativitas kita lahir itu kadang-kadang karena kita saking butuh atau kepepetnya. Nah, kalau orang lain kepepet atau butuh itu, maka yang ada di otaknya adalah mengharapkan bantuan orang lain, minjem uang, mengharapkan bantuan orang tua gitu ya. Kalau nggak dibantuin nyalahin orang lain. Kalau saya enggak, itu saya percaya ya dalam Al-Quran udah jelas bahwa yang baik-baik itu datangnya dari Allah, datangnya dari kita. Jadi yang salah saya harus perbaiki itu terus. Jadi kalau saya terjadi sesuatu, misal saya pernah mengalami kerugian itu kan waktu Gamis Prada itu nggak gede sih sebenarnya, 1.500 ya, kalau diuangin lumayan lah, mobil Veloz baru. Itu terus Gamis gagal atau? Iya gagal. 1.500 cekat itu ya. Terus gimana? Ke-mute ya. Bisa nggak kebukanya? Bisa Teh Atik, bisa dibantu Teh Dini ke-mute tuh. Siap sudah Teh. Nah iya, tadi sampai mana? Bapak tadi 1.000 produksi atau gimana tadi? Iya, ya itulah ya tadi ya brand gitu ya, pengen jadi produsen, pengen jadi brand owner gitu ya, itu tuh saya adalah salah satu orang yang tidak punya pengalaman tapi berani terjun di situ. Sebenarnya saya juga nggak berani-berani banget, tapi saat itu adalah dalam
bang, utang banyak, orangnya kan akan berpikir hati, karena dia tuh lagi bangkrut, awas jangan diutangin, jangan sampai dipinjemin duit gitu, ganggu saya banget gitu. Saya juga pernah datang ke salah satu produsen, izinkan saya jadi distributornya gitu ya. Sampai saya janjikan sekarang omset berapa, kata saya di fashion itu 60 juta. Oke, teteh mau berapa omsetnya, aku kejarin. Teteh pengen 150 juta, aku kejarin waktu itu. Tapi iya teh boleh, cuma gitu doang. Tapi tidak ada follow up berikutnya. Jadi saya anggap dia sedang tidak percaya karena saya sedang di bawah. Makanya kenapa teman-teman nih kalau misal mau bisnis jangan lagi nunggu di bawah. Jangan nunggu kepepet, jangan nunggu lagi bangkrut gitu. Karena kalau kita lagi bangkrut nih, mau datang ketemu Mbak Muri, pasti malu. Ntar dikira mau minjem duit, ntar dikira butuh. Meskipun Mbak Murinya nggak berpikir itu ya. Kita mau ketemu teman, mau ngelobi, pasti malu. Makanya jangan nunggu bangkrut, jangan nunggu sedang dalam fase kita nggak percaya diri. Karena pasti pikiran kita tuh udah nggak bagus. Nah, waktu itu overthinking duluan ya. Ya benar, overthinking duluan gitu. Nah waktu itu karena saya memberanikan diri, ya karena saya nggak punya pilihan tadi ya, ya udahlah kita produksi nyoba gitu. Nah saya waktu itu belum punya ilmunya, belum tahu SPK dengan vendor itu bagaimana, perjanjian kerjanya bagaimana, MOU-nya bagaimana gitu. Ya udah pokoknya sebelumnya saya sudah produksi 1000 piece. Ternyata 1000 piece itu mulus gitu loh, nggak ada cacat. Nah di bulan berikutnya 1.500 wajar dong ya, naik 500 gitu. Tapi memang kesalahan saya nih, termasuk ini kesalahan, padahal saya tuh orang akuntansi gitu ya. Tapi ini kesalahan saya yang ngendeh gitu loh. Kok bisa gitu ya seorang Dini Fitriah, suaminya juga akuntansi gitu, kok ngabisin duit habis-habisan? Karena saya pikir gini, ketika saya launching ketika yang 1000 itu habis, saya mau bikin 1.500 kan, saya tuh share duluan fotonya. Dan itu semua orang suka banget. Jadi saya berpikir, wah ini banyak yang suka nih, mendingan saya bikinin aja 1.500. Padahal modal saya belum nyampe situ. Saya paling hanya mampu sebenarnya produk paling 1.100 lah gitu. Tapi karena saya ngerasa ini bakal booming, saya ngabisin uang benar-benar cash flow sampai 0 gitu untuk memproduksi 1.500 ini. Karena saya pikir ini banyak, responnya bagus, ini pasti nanti jadi duit lagi gitu. Saya salah, jreng 1.500 gagal semua gitu. Itu yang gimana gitu. Nangis nggak? Ya nangis lah gitu. Ya nangis. Awalnya nangis, putus asa, sempat mau menyerah. Tapi saya pikir lagi, Allah itu nggak mungkin membesarkan orang, tidak mungkin. Kalau pengusaha semakin besar pasti semakin besar ujiannya, orang semakin tinggi itu pasti semakin tinggi juga ujiannya. Saya pikir ini berarti Allah nih mau ngangkat saya nih. Saya pikir gitu sih. Jadi ini nggak boleh menyerah. Saya menangis, putus asanya tuh di seminggu lah. Jadi seminggu. Ya disebut gagal karena memang saya nggak ada MOU, nggak ada SPK, nggak ada hitam di atas putih. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kalau si MT, kalau FOB gitu kan itu udah masuk uangnya. Dan itu kain dari saya. Saya sudah bayar juga untuk si MT-nya, tapi saya nggak punya kekuatan apapun untuk melaporkan kayak ngurusin kayak gitu, nggak ada gitu. Nah ini jadi pelajaran buat saya, makanya sekarang saya paham banget bagaimana kontrak kerjasama dengan vendor, bagaimana cara cari vendor yang baik, bagaimana bagaimana cara maintenance atau sistem produksi yang baik, itu belajarnya dari sini gitu. Nah, waktu itu lumayan lah, ya segitulah. Kalau misal saya berhenti, ya nggak akan ada sampai sekarang. Gitu. Masya Allah ya. Ada yang bilang nih, by the way, hari ini miladnya Teh Dini. Barakallah Teh Dini. Masya Allah. Selamat makin tua, umurnya makin pendek usianya, makin banyak berkahnya, makin banyak amalannya, makin banyak tabungan akhiratnya. Amin ya Allah, amin. Ya. Terima kasih. Oh ya, kalau ngomong-ngomong soal utang ya jadinya sangat anti utang ya sampai sekarang itu untuk utang. Karena kapok ya kayaknya ya. Karena itu kalau misal apalagi untuk teman-teman bisnisnya belum mulai gitu ya, tapi udah ngutang gitu. Sedangkan bisnis itu pasti untung nggak sih Mbak Muri? Awal kita bisnis udah pasti untung nggak? Pasti gagal ya. Pasti gagal, iya. Bisnis itu pasti gagal, untung itu bonus. Ya, jadi mindsetnya memang harus begitu. Jadi ketika kita mulai bisnis, dan itu tuh nggak mungkin ketika mulai bisnis sekarang udah langsung untung gede, itu nggak ada.
untung mungkin ya, yang nggak mungkin BEP juga belum tentu gitu ya. Jadi kalau kita modalnya pakai utang, cicil utang, rezeki kita nggak tahu, rezeki itu memang pasti ya, tapi kita nggak tahu jumlahnya dan kita belum tentu menjemput dengan cara yang benar. Jadi kenapa saya nggak berani utang ya, karena rezeki itu nggak mesti jumlahnya, nggak tahu pasti ya berapa yang kita dapatkan, tapi kalau cicilan pasti bayarnya. Dan nggak mau tahu mau usaha kita mau gimana, kayak mau lagi susah, kayak mau sepi, kayak pandemi, kayak kagak mau tahu, hutang itu dibayar. Meskipun kemarin pandemi ada penangguhan, tapi tetap dibayar nggak? Tetap dibayar, meskipun dipindahin ke belakang ya tetap aja utang, malah tambah gede gitu. Jadi bukan, pokoknya anti banget untuk menyarankan teman-teman untuk tidak memulai bisnis dengan utang. Tapi utang boleh nggak Teh? Boleh kalau teman-teman mau ekspansi misalnya. Dan itu pun jangan ke bank, misalnya peluangnya bagus, demand-nya gede nih misalnya, ini peluangnya banyak, kita bisa, nah itu bisa, boleh. Tapi kalau misalnya saya sangat tidak menyarankan, meskipun mungkin utangnya itu cuma ratus ribu gitu. Oke, ini tadi yang insightful banget ya, dan ini harus menjadi mentalnya kita. Tadi Dini bilang ketika kita bangkrut, maka yang pertama adalah tidak berharap bantuan dari manusia. Itu tuh ya. Itu yang terkadang justru kita minta bantuan manusia dulu dan kita mendapatkan kekecewaan lagi dan akhirnya kita makin down ya nggak sih? Dan kita lupa justru minta tolongnya itu sama Allah dulu gitu. Tapi kita malah minta sama manusia yang mana nama baik Teh Dini di masyarakat juga udah hancur banget karena utang di mana-mana, karena bangkrut, karena segala macam, udah makin menjadi-jadi ya. Dan akhirnya itu hikmahnya, tadi ya hikmahnya Teh Dini banyak yang benci kala itu gitu ya, sehingga Teh Dini tidak meminta tolong sama manusia dan akhirnya Teh Dini minta tolongnya sama Allah gitu. Jadi sama Allah dibikin dulu situasinya kayak gitu supaya Teh Dini tidak lagi meminta tolong sama manusia tapi minta tolongnya sama Allah. Dan Teh Dini hadir hari ini Allah hadirkan bukan kebetulan, tapi sudah Allah takdirkan untuk 500 orang lebih ini mendapatkan insight itu kalau menurut aku. Itu yang paling dalam sih Teh Dini sebenarnya. Jangan minta tolong sama manusia dulu gitu. Minta tolongnya sama Allah, nanti Allah akan kirimkan bantuannya, wasilahnya lewat manusia-manusia gitu. Kan nggak mungkin ya Allah ngasih langsung gitu kan ya, kita siapa kan gitu ya. Nanti Allah yang akan memberikan bantuan-bantuan itu kepada manusia, tapi bukan kita berharap dibantuin sama manusia gitu. Itu ya kayaknya menurut aku yang insightful banget dari Teh Dini hari ini ya, Masya Allah. Waktu yang cukup singkat tapi dalam banget nih. Gimana Teh Din? Soalnya kalau misal minjem ke kakak misalnya ya, minjem dong misalnya 500.000 atau bantuin teteh cicilan, terus ketika kakak nggak menjawab bisa nggak ada, itu sakit. Padahal ya kita teh tahu kakak kita teh nyari uang teh bukan buat bayarin utang kita gitu. Mereka juga kan punya cita-cita. Mereka tuh berjuang jungkir balik cari uang juga untuk cita-cita mereka gitu. Kenapa saya jadi merasa harus bayarin utang saya gitu? Dan saya kecewa gitu. Dan itu akan membuat jarak kan gitu. Nah, jadi bukan kakaknya, tapi kan kita banyak banget nggak dikasih pinjam, nggak dibantuin. Si Teh Dini teh nggak omsetnya miliaran. Jadi malah disalahin gitu, orang yang nggak mau ngasih itu malah disalahin, padahal itu uang dia berjuang buat keluarganya, dia nabung bukan nabung itu kan buat perencanaan keuangan juga. Sekarang kita kalau punya uang kan nggak ada tuh, kita pasti kan kita mikir kurban gitu ya, nabung buat beli mobil, nggak ada tuh buat dipinjemin ke orang, nggak ada. Jadi kalau misal kita ada teman punya banyak uang, kita minjem tapi kita nggak dipinjemin, ya wajar, karena memang mereka tidak menganggarkan untuk pinjaman ke kita gitu loh. Kemarin tuh saya waktu ketemu sama Mbak Muri itu ditanya soal BPK. Saya awalnya dulu sama orang gitu ya, nolongin, sampai yang nggak kenal juga saya tolongin gitu, BPKB sampai numpuk di rumah tuh BPKB orang, tapi ya itulah gitu, karena rezeki itu kita tidak tahu pasti, tapi hutang harus dibayar, dan sampai sekarang BPKB-nya numpuk nggak tahu mau diapain. Masya Allah.
gitu. Jadi koleksi BPKB orang ya, dan orang-orang itu yang pada nggak bayar utang juga ya. Ya mudah-mudahan Allah balas, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Saya sih selalu positive thinking ya, ketika kita dapat ujian, nah teman-teman juga sama. Itu adalah cara Allah untuk menaikkan kapasitas kita gitu. Ketika saya dulu kehilangan anak umur 40 hari ya yang saya lahirkan, itu saya benar-benar dunia berubah runtuh. Benar-benar runtuh, saya harus kehilangan anak ya. 40 hari dilahirkan gitu ya, saya kandung, dan itu anak tuh benar-benar diprogram. Saya anak kedua saya rada lumayan susah dapat anaknya gitu, jadi saya program ke dokter yang habis biaya juga lumayan besar, dan itu nggak sakit gitu, nggak sakit, dan tiba-tiba meninggal gitu, dan itu tuh yang buat saya hancur gitu. Itu saya cukup butuh waktu lama, setengah tahun untuk bisa move on. Berat badan sampai turun 26 kilo waktu itu, sampai nggak mau makan, sampai nggak mau apa. Dan saya tuh berpikir, kenapa Allah kasih ini ke saya, kenapa gitu. Dan ketika saya tuh ngomong sama mama gini, ya Allah mama, kenapa ya Allah menghukum teteh seperti ini, dosa apa sih teteh ini? Sampai mama bilang, kok ngomong gitu, dosa kita mah banyak, katanya gitu. Kok nanya dosa apa, katanya, serasa paling nggak punya dosa gitu. Terus kesini-sininya saya kan mengalami juga tuh, akhirnya hilang, pernah punya mobil kan hilang tuh, waktu itu mobilnya apa sih, Avanza ya waktu itu, hilang. Tapi saya teh nyengir aja gitu. Oh ya, ketika motor hilang juga cuman yang hilang ya, polisi bilang maaf Bu, kita nggak bisa bantu karena yang banyak, yang lain juga hilang banyak. Oh ya udahlah, sementara naik motor dulu. Dari situ saya sadar, oh ternyata Allah tuh ketika Allah kasih saya kehilangan anak itu tuh Allah tuh mau menaikkan kapasitas saya, sehingga ketika saya hilang mobil, Avanza doang tahun depan masih ada, Innova doang tahun depan masih ada, tahun depannya lagi malah jadi lebih bagus gitu. Tapi kalau anak kan saya nggak bisa dapetin yang sama, meskipun saya melahirkan lagi adiknya 3 kali, tapi ya tetap aja beda gitu ya. Jadi kita fokus ke meningkatkan kapasitas. Kalau misal kita percaya bahwa Allah itu sayang sama kita, saya tuh selalu belajar dari Mbak Muri juga. Kalau misal Allah kasih ini tuh sebenarnya mau apa ya gitu. Dan kalau misal kita berprasangka baik, itu tuh Allah tuh karena kita yakin Allah tuh benar-benar kasih. Tapi kalau misal kita nggak yakin, kenapa sih kok kita hilang mobil gitu ya? Kenapa sih kok mobil harus hilang? Kita marah nih sama Allah. Kira-kira kalau misal kita marah sama Allah, atau misal misalnya ya, saya menyebabkan Mbak Muri marah misalnya. Terus Mbak Muri, kenapa sih Teh Dini tuh kayak gitu ke saya gitu? Padahal sayanya tuh mau ngasih sesuatu, tapi karena Mbak Murinya marah sama saya, kira-kira saya jadi nggak ngasihnya? Nggak jadi. Nah, gitu, itu juga sama dengan Allah. Kemarin itu saya cerita ya, ini mah barangkali teman-teman bisa terinspirasi. Kemarin itu saya pernah mau beli tanah. Tanah itu 500 meter. 500 meter karena saya butuh untuk produksi moza ya. Selama ini kan kita gudang, kantor udah beli sendiri, rumah udah beli sendiri gitu, dalam jangka waktu 6 tahun itu ya. Terus saya mau beli tanah luas 500 meter, cash gitu. Saya udah bawa uangnya 500 juta. Tapi ternyata padahal saya udah janjian nih sama orangnya. Iya besok jam 2 kita ketemu untuk deal gitu ya. Ternyata rumah itu tanahnya itu di Jatihandap, Mbak Muri. Dan itu kalau dibikin villa bagus lah. Maksudnya kalau misal tempat produksi di situ juga aman, jauh dari bukan komplek gitu. Tapi ternyata sama orang itu, maaf Teh, udah dijual ke yang lain, nyeri hati tuh sih. Padahal saya Teh udah punya banyak rencana, dan nyari tanah di Bandung itu luar biasa susah. Kalau mau nyari yang ya di Bandung kota itu udah nggak ada yang murah. Akhirnya Anjuang aja tuh. Jauh pisan. Terus ya kalau misal kita mau negatif thinking gitu gimana? Pasti, gimana sih si Ibu Teh, kan kita Teh udah janjian, kenapa dikasihin ke orang lain? Kalau kita mau kesel ya. Tapi saya pikir gini, saya bilang gini, oh ya deh Bu, nggak apa-apa, mungkin ini bukan rezeki saya, kan tanah mah jodoh-jodohan gitu. Nah sambil sepanjang jalan saya sama finance saya yang udah bawa uang itu, saya ngomong, apa-apa aja, ini mah kayaknya Allah mau kasih yang lebih gede kayaknya, saya bilang gitu. Itu sebelum bulan puasa, 500 juta. Dan belum lama awal Juli, saya bisa beli yang 1000 meter, harganya 650 juta. Coba. Dan Masya Allah, 2 kali lipat, tapi harganya cuma nambah dikit ya. Dan itu lebih pinggir jalan, lebih bisa dipakai usaha, bahkan mungkin kalau buka toko juga insya Allah rame. Karena itulah, kalau kita berprasangka, kalau kita berprasangka baik, ya Allah nanti jadi, ya udah kamu percaya sama aku, kok kasih gitu loh.
Misalnya kayak aku mau ngasih ke Mbak Muri saya mau kasih uang nih 500.000, ternyata nggak jadi, misal Mbak Muri tuh marah, katanya Teh Dini mau ngasih 500.000, nggak jadi, bohong gitu. Tapi kalau misal Mbak Murinya berpikir, Teh Dini nggak jadi ngasih saya 500.000, pasti Teh Dini mau ngasih saya 1 juta deh, dan saya jadi seneng ngasihnya. Nah, kayak gitulah. Sama Allah juga Allah juga sama. Dia nggak suka ketika kita menjauh. Dia nggak suka ketika kita berprasangka buruk kepadanya. Makanya kenapa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Tapi kita kebanyakan manusia itu berprasangkanya yang buruk. Takut nggak laku, takut ini, takut bisnisnya ini, takut gitulah. Saya kan nggak punya modal, takut nggak jalan gitu. Kalau nggak punya modal nggak bisa besar, kan banyak yang kayak gitu, Mbak Muri. Kadang, aduh aku nggak percaya diri, aku kan cuma lulusan SD, aku cuma lulusan SMP, aku anak kampung, aku nggak berpendidikan gitu ya. Padahal rezeki itu dari Allah, itu Allah tidak melihat pendidikannya kita ya. Kan sudah ada. Teman-teman harus tahu bahwa rezeki itu bukan karena ketaatan ya, bukan karena ketaatan. Karena kalau ketaatan yang non muslim nggak mungkin dikasih rezeki lah. Ya. Jadi bukan ketaatan, tapi dalam Al-Quran buat kita ada rezeki-rezeki yang rezeki anak, rezeki menikah, kayak gitu dan lain-lain. Nah itu bisa kita ikhtiarkan. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ikhtiar sekuat tenaga, sebisa mungkin ya, itu rasa-rasanya nggak mungkin kalau nggak bisa makan. Karena orang gila aja dikasih makan ibaratnya. Binatang yang nggak berakal aja dikasih makan. Jadi kalau misal kita ternyata nggak bisa nyari buat makan, itu ada sesuatu di kitanya. Bukan Allah nggak kasih rezeki, ada sesuatu di kitanya. Masya Allah. Merinding ya. Teh Dini, terima kasih banyak. Ini justru yang dapetin hadiah ulang tahun kita ya teman-teman ya. Masya Allah ya. Teh Dini yang ulang tahun ya. Kita doain Teh Dini semuanya makin berkah, makin lancar semua urusannya. Bahagia dunia akhirat sekeluarga. Nah ini tuh pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya banyak nih di buku aku. Oh, ini banyak banget. Nah itu dia tuh tadi aku mau. Itu kan banyak banget yang nanya ya gimana bangkitnya, gagalnya seperti apa. Itu semua kalau dijabarin sekarang nanti kita keburu harus sahur. Ini kan besok puasa ya insya Allah ya. Nah kita keburu sahur nih nanti nih ya. Nah untuk lengkapnya teman-teman tadi lagi pegang nggak bukunya? Untuk lengkapnya aku rekomendasi banget dan aku udah baca bukunya Teh Dini. Bacanya itu sambil ketawa, sambil nangis, sambil nano deh bacanya tadi. Jadi buku ini karena orang banyak yang nanya gimana sih Teh Dini kenapa dulu bangkrut sampai utangnya 1,6 M katanya gitu. 1,6 M utang aku dulu gitu ya. Sampai benar-benar habis, rumah habis, mobil habis, motor habis, semua habis pokoknya. Makanya tadi ngekos kata Mbak Muri. Itu benar-benar habis 1,6 M itu. Nah, banyak yang nanya gimana kenapa bangkrutnya, terus gimana bisa bangkitnya lagi kok dalam 6 tahun bisa punya rumah dan ya ini aku agak sombong sedikit ya, agak sombong sedikit boleh lah ya, kan ini hari ulang tahun gitu ya. Rumah-rumah yang saya beli itu gede-gede. Rumah yang saya tempati sekarang luasnya 500 meter, kantor aku 700 meter, tadi tanah 1000 meter, tempat produksi itu yang itu 300 meter, itu semuanya cash gitu. Dan itu saya beli benar-benar tidak pinjam uang orang. Moza tidak punya investor dan semuanya sampai saat ini masih memutarkan uang modal gitu. Itu hanya dalam waktu 6 tahun. Ya, nah semuanya 6 tahun dari bisnis online. 2016. All shop ya, dari all shop ya, luar biasa ya, Masya Allah. Nah itu bukunya. Tunggu Teh Dini silakan pegang dulu. Ini aku mau kasih hadiah buat teman-teman door prize ya. Silakan screenshot buruan. Coba senyum yang manis, yang centil dikit, boleh ya. Silakan di screenshot ya, udah. Kalau udah di screenshot, silakan teman-teman posting di story Instagram. Mention akun Instagram Teh Dini itu Dini Fit. Gimana tulisannya? Gini. Tulisannya coba kamu ketik ya. Dininya itu Dini V biasa, I-nya 1 2 sih. Ulang ya. Nanti aku akan kasih hadiah pulsa buat 10 orang, masing-masing 100.000. Ih. Ya. Tunggu ya. Tunggu ya, ditulis dulu sama Teh Dini. Ya, Dini V ya, Dini DINIIFI.official. Mention ke akunnya Teh Dini. Coba pegang lagi ya biar cantik ya. Mention ke akun Instagramnya Teh Dini dan juga Muri Handayani ya. 2 itu aja dulu buat biar aku nggak bingung ya.
Nanti akan dipilih 10 orang mendapatkan pulsa ataupun duit cash boleh masing-masing Rp100.000. Layarnya Teh Atik boleh nggak di pin post? Layarnya nggak ada katanya. Di pin post yang Teh Dininya, tunggu dulu. Ini buku ini sekarang sudah terjual sekitar 1.500-an. Masya Allah, udah terjual 1.500 buku dan udah memberikan inspirasi banyak orang ya. Ini kalau banyak yang nanya itu saya bingung jawabnya karena di sini 300 lembar ceritanya. Coba lihat tebal di sampingnya, lihat sampingnya. 300 lembar. Tebal banget. Tapi Ya, itu makanya yang aku suka dari buku Teh Dini adalah dibacanya tuh enak banget. Jadi kayak nggak susah gitu ya. Jadi kayak boleh baca kayak santai banget. Katanya sih orang yang nggak suka baca juga jadi suka baca katanya gitu. Dini beli bukunya kemana? Ke Mbak Muri juga bisa, di grup juga bisa kayaknya. Mbak Muri ya bisa dibantu. Boleh, siap, nanti aku kasih link ordernya. Itu Teh Atik gimana? Udah bisa di pin post belum Teh Dininya? Tunggu ya, Cek. Sudah bisa di pin post. Nanti untuk di TDA insya Allah ketemu saya juga. Ayo. Tadi datang ya, TDA Bandung ya. Instagram aku Muri Handayani aja. Muri Handayani biasa ya. Tadi ada yang nanya kalau di Majalengka ada nggak PW? Hei, Majalengka mah deket. Karena waktu itu aku tinggalnya di Majalengka. Aku tuh datang datang ke PW Jakarta itu aku berjuang. Meskipun pakai elep, ketemu Mbak Muri rumahnya masih di Pondok Mertua Indah. Hari jadi waktu itu. Pokoknya saya naik Gojek, jalan kaki sampai maghrib ke sana saya temuin. Jadi tuh jangan jauh dari tapi kalau masih dari Majalengka, ayolah deket dah, masih travel juga cuma 100.000 dan itu udah enak banget gitu. Perjuangkan ketemu dan ngumpulin banyak ilmu di sana ya Teh Dini ya. Itu dengan malah 70.000 lagi itu murah banget. Sedih ya zaman aku workshop tuh mahal banget zamannya dulu tuh ya. Oke, teman-teman, silakan sekali lagi kesempatan terakhir ini udah silakan nanti di scroll aja cari fotonya Teh Dini ya, di screenshot, mention ke di diniifi.official dan juga Muri Handayani ya. Nanti posting di story, nanti akan aku pilih tim aku yang pilih kayaknya ya. 10 orang masing-masing ngedapetin pulsa 100.000, totalnya 1 juta. Wow. Alhamdulillah. Ini Mbak Muri mah kalau ada cara-cara begini banyak banget door prize-nya. Itu uang pribadi Eke mah. Bahkan ya aku malah hayang seri datang ke rumahnya lagi ada acara, ada 50 orang. Masa door prize 50 orangnya dapat semua. Kayak gitu. Ya Allah. Seneng aja, aku tuh seneng aja kayak gitu. Tadi ya, tadi kan kalau berkaitan dengan bakat yang tadi, nanti aku kasih tahu teman-teman cara supaya bisa ikut tes bakatnya itu. Ternyata aku memang bakatnya tuh ya itu senang ngomong, senang numbuhin orang, senang berbagi gitu. Jadi ini kayak ada kepuasan tersendiri aja gitu. Ya, oke, selanjutnya acara yang paling penting juga ya, nanti door prize-nya masih banyak banget, jangan kemana-mana dulu. Yang berikutnya adalah foto bersama. Foto bersama. Teh Atik sudah siap kah? Lupa foto. Kenapa? Kemarin kita ketemuan lupa foto. Iya, lupa foto ya. Aku sama Teh Dini mau ada project baru doain ya, teman-teman ya. Iya, ada apa ya? Mbak Muri, ini kan harga buku resminya 119.000. Apakah ada diskon nih nanti dari dibantu? Oh gitu. Kamu mau ngasih diskon nggak? Boleh nggak sih teman-teman? Coba teman-teman pada mau diskon bukunya Teh Dini, novel bisnis. Tapi buat yang di sini aja ya. Buat yang jangan bilang-bilang yang lain ya, khususnya nanti grup. Yang belum masuk grup nanti chat ke admin ya, nanti minta masuk grupnya. Silaturahim tuh di grupnya ada 400 orang, Masya Allah ya. Ini keren banget ini. Siap. Teh Atik bagaimana? Sudah bisa mau foto bersama kah? Sudah Teh Hani. Di aku layarnya belum bisa yang itu ya, atau gimana sih caranya? Oh, view-nya ya. Wait. Ya. Oh, view-nya ya, galeri. Oke, siap. Coba yang masih mencong-mencong itu jilbab Anda ya, beresin dulu ya. Muhammad Fauzan Arif. Nah, itu belum kelihatan tuh wajahnya tuh. Oke. Yang belum bisa apa sayang? Siap. Ya. Nanti seru nih. Yang nanti akan atau coba dulu cepetan pakai mukena atau apa gitu ya. Yang kena screenshot akan mendapatkan hadiah ya dari Wawa CRM senilai 179.000 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman akan
dapat tools gratis Wawa CRM senilai 179.000. Oke, yang berhasil ke screenshot ya. Nanti akan aku kirim ke grup siapa-siapa di antara Anda yang mendapatkan Wawa ini ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Layar kedua ya. Layar kedua juga dapat Wawa. Jadi Wawa ini untuk 100 orang ya. Nanti teman-teman tinggal dihitung aja nih teknik. 100 orangnya siapa ya? 1, 2, 3. Siap, layar 2 sudah. Ada 11 layar, Cuk. Sabar ya. Iya, bayang itu 500-an. Banyak atuh ya. 1, 2, 3. Mak Bisi, kamu kemana? Cuma ada itunya doang, kagak ada orangnya ya. Ayo ya, senyum yang manis ya. Nanti yang kena screenshot akan dapat Wawa CRM senilai Rp179.000. Lanjut. Teh Atik, akun IG-nya Wawa apa sih? Terus ya nyengir ya, aku baru sampai layar 5 nih. Ya. Bentar ini kering bentar. Nyengir nih, layar 6 sudah. Oke. Layar 7. Layar 8. Layar 9. Aku cepetin aja nih, yang belakang udah nggak ada fotonya soalnya. 10, Dan 11. aku nggak tahu di layar berapa, gaya aja udah. Gaya aja udah. Di layar berapa nih kita nih? Oke, siap. Nanti akan ada dapat akun Wawa CRM senilai 79.000 kalau nggak salah ya. Baik, kita say goodbye dulu sama Teh Dini sebelum melanjutkan ke acara berikutnya. Teh Dini silakan kembali beristirahat, ngumpul sama suami tersayang dan mengurus bayi-bayinya, banyak banget ya bocilnya, Bu. Ya, Sehat selalu Teh Dini ya. Terima kasih banyak sudah mampir. Terima kasih banyak sudah mau aku culik hari ini. Assalamualaikum Teh Dini. Oke, selanjutnya aku kembalikan kepada Teh Ati. Baik, alhamdulillah ya teman-teman nih. Banyak banget insight yang aku dapat gitu ya. Dan teman-teman juga pasti banyak banget nih insight-nya yang teman-teman bisa praktekkan nih ke bisnisnya teman-teman dan langsung dicatat gitu. Nah, aku nih mau izin share screen dulu nih. Ada beberapa yang aku mau infokan nih ke teman-teman. Nih, mungkin tadi teman-teman dapat infonya itu sekilas ya dari Mak Muri gitu, tapi bentuk visualnya itu belum ada gitu. Nah, aku mau infoin beberapa visualnya gitu, biar teman-teman tuh agak kebayang gitu. Apa sih yang tadi dimaksud Mbak Muri gitu kan? Aku tuh baru tahu loh di sini tuh ada produknya tuh apa aja gitu ya. Nih, aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Nih. Baik. Nih, jadi di sini tuh ada beberapa video yang teman-teman bisa simak dan teman-teman bisa pelajari ya. Nih, kita mulai. Ya. Sip. Nih. Kenapa pebisnis online yang baru muncul bisa langsung sukses dan bisnisnya berkembang dengan pesat? Sedangkan aku masih stuck gini-gini aja. Ternyata ini penyebab bisnis yang baru muncul langsung berkembang dengan pesat dan memiliki banyak cuan. Pertama, memiliki goals dan tujuan yang pasti. Kedua, nggak gampang nyerah dari kegagalan dan selalu berinovasi. Ketiga, membangun sistem bisnis yang rapi. Keempat, fokus dan mengenali target marketmu. Yang terakhir, yang kelima, menyusun planning dan strategi mulai dari branding, marketing, dan selling. Gimana nih dengan all shopmu? Sudah menerapkan poin nomor berapa aja? Kalau belum, maka kamu wajib belajar bareng sekolah bisnis online di kelas Kebut Gedein Bisnis. Kamu langsung dimentori oleh Mak Muri Handayani, founder dari sekolah bisnis online. Sudah lebih dari 21.000 alumni loh yang belajar bareng SBO. Daftar kelasnya sekarang, belajar 32 materi membahas tentang branding, marketing, selling, kelola tim, sampai dengan sistem manajemen bisnis selama 30 hari Zoom, dan 3 bulan diskusi WhatsApp.
eksklusif, info lebih lengkap biaya pendaftaran, cek link yang ada di bio. Bersama Sekolah Bisnis Online, gaptek hilang, rezeki datang. Sampai bertemu di kelas. Apa yang membedakan Yuka Indonesia dengan agensi sosial media manajemen yang lain? Yuka tidak hanya membuat konten dan mengelola akunmu, kami berusaha semaksimal mungkin dalam menganalisis target audiens bisnismu. Lebih memungkinkan adanya peningkatan yang signifikan pada akun maupun prospective buyers. Selain itu, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari foto produk, video produk, talent produk, desainer grafis, content writer, hingga admin. Tunggu apa lagi? Investasi gak nyampe UMR udah bisa dapat tim lengkap sosial media marketing Yuka Indonesia. Oke, terima kasih Teh Atik. Wah, ini ternyata udah mau jam 9:30 ya. Ternyata tadi di Papua udah jam lebih dari Masya Allah. Oke, waktunya ya kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Ini masih banyak banget hadiah. Tadi ada buku bisnis ya, buku inspirasi. Masih ada 2 lagi sebenarnya buku inspirasi yang aku mau kasih ke teman-teman. Ini masih ada. Yang berikutnya untuk mendapatkan 2 buku ini ya, ini teman-teman syaratnya silakan screenshot layar Anda yang fotonya aja ya, silakan di screenshot yang ramai. Kemudian teman-teman posting lalu mention ke sekolah.id dan sekolah.adminonline.id. Kemudian pakai apa pendapat ini muncul gambar ini ramenya aja, memang foto yang bareng-bareng ya, silakan screenshot ya, kemudian posting ke sekolah ataupun di lalu mention sekolahbisnisonline.id dan juga sekolahadminonline.id. Pakai HP swipe bisa nggak digeser-geser gitu? Nggak muncul ya? Oke, kalau gitu nanti aku kirim di grup aja ya gambarnya ya. Nanti teman-teman posting apa insight yang teman-teman dapat gitu ya. Oke, sip. Itu udah gitu ya. Aku takut lupa nih. Nah. Hadiahnya apa aja sih? Banyak banget hadiahnya. Oke, hadiahnya. Oh ya, tunggu ya. Chip. Mana sih daftar hadiahnya? Tunggu ada nih. Tadi lihat ya. Kok hilang ya? Nah, ini ya. Kuota internet sudah 5 buku inspiratif, tadi 2 lagi udah ya. Kemudian nah ini ada akun NoCRM. Nah, 3 tools PPT. Oke. 3 tools PPT. Gini deh. Nanti untuk hadiah-hadiah lainnya ya ada tadi ramaikan grup. Teman-teman nanti bikin postingan di grup WA kita ya, grup WA kita. Teman akan posting di grup insight apa yang teman-teman dapat dari acara hari ini.
Dan kira-kira menurut teman-teman, Zoom yang kayak gini tuh teman-teman mau rutin nggak sih? Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita adain gitu kan ya. Yang belum masuk grup nanti akan dibantu sama Teh untuk masuk grup ya. Ini rezekinya udah pada masuk grup. Padahal ketika teman-teman daftar dan di Google Form itu ada tuh link grupnya sebenarnya ada. Anda cuma baca kurang teliti. Ya. Jadi untuk hadiah berikutnya nanti akan aku umumin di grup ya. Salah satunya adalah bikin insight, tulis insight apa yang teman-teman dapat dari malam hari ini. Kemudian menurut teman-teman kelas-kelas kayak gini perlu kita lanjutin atau enggak nih? Ada perlu nggak sih pertemuan berikutnya atau ada bintang tamu yang berikutnya misalnya? Nah, gitu ya. Kemudian akan ada door prize-nya satu lagi, uang tunai 1 juta. Oke, ada uang tunai 1 juta. Yang ini mau aku dedikasikan teman-teman untuk modal usaha ya, untuk aku support teman-teman buat modal usahanya. Apapun modal usaha bisnis teman-teman, insya Allah halkah nanti untuk bantuin teman-teman untuk modal usahanya. Modal usaha supaya nanti itu bisa berkembang sehingga nanti tim dari komunitas online shop Indonesia ini bisa mendapatkan dampak hasil pahalanya jangka panjang gitu ya. Jadi bukan untuk langsung dihabiskan ya Maya, tapi untuk masukin dalam modal usaha. Nanti seperti apa gamesnya? Nah, nanti akan ada di grup ya, saat nanti kita masuk ke grup nih. Insya Allah kapan ya? Senin. Ya, ini untuk yang grand prize-nya 1 juta, insya Allah akan ada games-nya hari Senin ya, nanti akan aku kasih tahu. Kenapa hari Senin? Supaya tim aku bisa masukin dulu nih, kan masih banyak yang nggak kebagian belum masuk grup ya. Nah, nanti biar masuk dulu ke grupnya, sehingga nanti yang grand prize-nya semuanya bisa berkesempatan untuk dapetin hadiahnya ya, kalau udah masuk semuanya ya. Jadi yang untuk hadiah-hadiah lainnya, malam ini boleh, besok juga boleh. Oke? Dari aku sekian, teman-teman. Ada yang ingin disampaikan lagi Teh Atik atau aku ada yang kelewat, silakan. Masya Allah, sudah cukup ngena banget gitu ya Mbak Muri materinya. Udah daging banget gitu ya kalau bahasa emak-emak dari SBO itu gitu ya. Nah, di sini juga aku mau ngucapin terima kasih kepada Mbak Muri yang malam ini udah menjadi narasumber, dan ucapan terima kasih juga untuk Teh Dini dan Teh Isni ya, yang udah berbagi ilmunya gitu di kelas Bincang Bisnis ini. Nah, aku mau reminder juga ya buat teman-teman. Nih, keutamaan menuntut ilmu menurut Islam itu bisa jalan menuju surga gitu ya. Masya Allah gitu ya. Buat teman-teman yang hadir di sini, ini teman-teman udah satu langkah gitu ya, langkah per langkahnya menuju surganya Allah gitu ya. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah masuk Zoom hari ini gitu ya, terima kasih banyak untuk antusiasnya di sini. Teman-teman luar biasa, hebat banget gitu ya, udah menyempatkan waktunya untuk gabung di Zoom kali ini nih, walaupun nih diganggu-ganggu sama kerucil-kerucil ya. Nah, mungkin demikian ya rangkaian acara seminar Bincang Bisnis bareng Mak Muri ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah kompetensi bagi kita semua. Nah, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Mewakili komunitas bisnis dan Bumi Langit Group gitu ya. Kami mohon maaf jika memang banyak kendala dan kesalahan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum, saya Atik Apriliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Aku mohon maaf ya, kita belum ada sesi tanya jawab nih karena memang udah melewati waktunya. Nanti kita diskusi di grup boleh ya, nanti ya kawan-kawan kita diskusi di grup ataupun nanti di sesi berikutnya ya. Tahan dulu pertanyaannya, boleh nanti lemparin di grup, saling bantu jawab di grupnya ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.